Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 342. Dalam pada itu, maka orang-orang yang mandi dan mencuci di sendang itu telah pergi seorang demi seorang, sehingga akhirnya tepi sendang itu menjadi sepi. Orang-orang yang pulang ke padukuhan masing-masing telah sempat bercerita tentang apa yang telah terjadi. Seorang anak muda yang hanyut ke dalam arus putaran di tempat yang memang sudah diberi pertanda itu. Namun tiba-tiba saja gelombang yang menghentak telah melemparkannya jauh ke tepi, sehingga anak muda itu jatuh keluar jangkauan pusaran yang menjadi semakin sempit, tetapi semakin cepat dan kuat menghisap air ke dalam lubang di bawah dasar sendang itu. Luar biasa, desis beberapa orang. Mungkin anak muda itu termasuk orang yang sakti, berkata salah seorang di antara mereka. Mungkin saja, atau oleh sebab-sebab lain yang tidak dapat kita jangkau dengan penalaran kita yang bodoh ini, berkata seorang yang usianya sudah separuh baya. Katanya selanjutnya. Satu peristiwa yang bukan saja seumurku, tetapi orang-orang tua di padukuhan ini tentu belum pernah melihat dan mengalaminya. Sungguh satu keajaiban. Peristiwa yang terjadi di sendang itu pun kemudian telah tersebar dari mulut ke mulut. Bukan saja satu dua padukuhan, tetapi telah menjalar hampir ke seluruh tanah perdikan. Bahkan ke padukuhan-padukuhan di luar tanah perdikan. Begitu cepatnya. Justru karena seorang di antara orang-orang yang menyaksikan itu telah pergi ke sebuah pasar kecil yang menjadi ramai setiap sepekan sekali. Di sanalah cerita itu mula-mula tersebar. Orang-orang yang sudah waktunya pulang itu pun telah membawa berita itu ke rumah masing-masing. Ke tetangga masing-masing, dan semakin lama menjalar semakin jauh. Wirastama dan Teja Prabawa pun telah meninggalkan sendang itu pula. Pakaian mereka telah menjadi kering, sehingga mereka pun kemudian telah mengenakan kain panjang mereka, baju dan kelengkapan pakaian yang lain. Meskipun mereka telah berjalan semakin jauh, namun sekali-sekali Teja Prabawa masih juga berpaling. Rambutnya masih meremang jika ia mengingat apa yang baru saja terjadi di sendang itu. Kita tidak langsung kembali, berkata Wirastama. Kemana? Bertanya Teja Prabawa. Setelah mandi dan berenang, aku menjadi lapar. Apakah kau tidak merasa lapar? Bertanya Wirastama. Teja Prabawa termangu-mangu. Namun kemudian katanya. Baiklah. Terserah kepadamu. Kita akan kembali ke pasar. Tetapi aku kira, kedai yang paling baik hanya terdapat di padukuhan induk. Karena itu, kita akan pergi ke padukuhan induk, berkata Wirastama. Di luar sadarnya Teja Prabawa menengadahkan wajahnya memandangi matahari yang semakin tinggi. Wirastama agaknya mengetahui apa yang dipikirkan oleh Teja Prabawa. Karena itu, maka ia pun berkata. Kedai-kedai di dekat pasar di padukuhan induk itu kebanyakan dibuka sampai lewat tengah hari. Bahkan ada yang sampai senja, karena lalu lintas dagangan, terutama hasil bumi, berlangsung sampai malam. Beberapa buah kedai justru mempunyai ruangan-ruangan yang agak besar, yang dipergunakan oleh para pedagang yang kemalaman sebagai penginapan. Teja Prabawa mengangguk-angguk. Tetapi ia tidak bertanya lagi tentang kedai itu. Ia mengikuti saja Wirastama yang ternyata telah berjalan semakin cepat. Dalam pada itu, Ki Lurah Beranjangan yang mendahului kembali ke padukuhan induk bersama Rara Wulan dan Gelagah Putih telah menjadi semakin dekat. Mereka berjalan perlahan-lahan sambil memandangi hijaunya tanaman di sawah. Ternyata Ki Lurah Beranjangan banyak bertanya tentang berbagai hal kepada Gelagah Putih. Bahkan pertanyaan Ki Lurah bukan saja menyangkut pengetahuan orang-orang tanah perdikan dalam bercocok tanam, berternak dan pekerjaan-pekerjaan lainnya, tetapi Ki Lurah telah bertanya tentang berbagai pengalaman yang pernah dihayati oleh Gelagah Putih. Tanpa berprasangka apapun juga, Gelagah Putih telah menjawab pertanyaan-pertanyaan Ki Lurah Beranjangan. Bahkan di luar sadarnya, Gelagah Putih telah sekali-sekali menyebutkan bahwa ia memang pernah menghadap Panembahan Senapati. Kau pernah pergi ke kota raja? Tiba-tiba saja Rara Wulan bertanya. Gelagah Putih tergagap sejenak. Namun ia pun kemudian menjawab. Tidak secara khusus pergi ke kota raja. Ketika aku datang ke tanah perdikan ini dari padukuhan asalku, maka dalam perjalanan itulah, aku sempat lewat kota raja. Rara Wulan mengangguk-angguk. Namun Ki Lurah Beranjangan yang telah mendengar beberapa hal tentang Gelagah Putih dari Agung Sedayu maupun Ki Gede itu pun bertanya. Heh, ikat pinggangmu sangat menarik.
Di mana kau membeli? Nampaknya kulit yang dipakai sebagai bahan adalah kulit pilihan. Kulit lembu, kulit buaya atau kulit ular. Gelagah Putih memang menjadi kesulitan untuk menjawab. Tetapi sudah tentu ia tidak akan dapat berdiam diri saja. Karena itu, maka jawabnya kemudian. Entahlah. Kakang Agung Sedayu yang memberiku ikut pinggang ini. Ki Lurah tertawa. Ditepuknya bahu Gelagah Putih sambil berkata. Ternyata pengaruh sikap kakak sepupumu itu tampak jelas padamu. Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Di luar sadarnya ia meraba ikat pinggangnya yang diterima dari Ki Mandaraka. Sementara itu Rara Wulan bertanya kepada kakeknya. Siapa yang telah menghadap Panembahan Senapati, Kek? Bukankah tadi disebut-sebut tentang pesan Panembahan Senapati? Ki Lurah mengerutkan keningnya. Dipandanginya Gelagah Putih sekilas. Namun dengan cepat Gelagah Putih menyahut. Tentu Ki Lurah yang telah menghadap Panembahan Senapati. Tetapi apakah benar kakek yang tadi disebut-sebut? Bertanya Rara Wulan yang tidak begitu jelas mendengar pembicaraan kakeknya dengan Gelagah Putih, justru karena ia sedang memperhatikan batang-batang padi yang hampir berbunga. Ya Rara, jawab Gelagah Putih. Memang Ki Lurah yang tadi kami sebut-sebut. Rara Wulan memandang kakeknya yang hanya tersenyum-senyum saja. Bahkan Ki Lurah itu pun kemudian berkata. Sudahlah. Marilah kita melihat keramaian pasar, meskipun sudah agak siang. Aku tadi sudah singgah di pasar, berkata Rara Wulan. Oh, Ki Lurah mengangguk-angguk. Tetapi baiklah. Apa salahnya kita melihat pasar lagi? Rara Wulan tidak membantah. Ketiganya pun kemudian telah pergi ke pasar di Padukuhan Induk. Meskipun orangnya sudah mulai berkurang, namun pasar itu masih cukup ramai. Ternyata perhatian Ki Lurah terutama tertuju pada beberapa orang pandai besi yang berada di pinggir pasar itu. Agaknya mereka mendapat banyak pekerjaan hari ini, berkata Ki Lurah. Apakah Ki Lurah memerlukan sesuatu? Bertanya Gelagah Putih. Ki Lurah tersenyum sambil menggeleng. Katanya. Tidak. Tetapi aku selalu tertarik pada pandai besi. Aku senang melihat bagaimana mereka membuat alat-alat pertanian. Mereka bekerja keras dan penuh kesungguhan. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Ia pun mengikut saja Ki Lurah dan Rara Wulan yang melihat-lihat pada pandai besi yang sedang bekerja di depan perapian yang panas, sehingga keringat mereka membasahi seluruh tubuh bagaikan mereka baru saja mandi. Namun agaknya Rara Wulan tidak begitu telaten sebagaimana kakeknya. Meskipun nampaknya Ki Lurah masih asyik memperhatikan salah seorang di antara para pandai besi itu, Rara Wulan menggamitnya sambil berkata. Marilah Kek. Ki Lurah menarik nafas dalam-dalam. Katanya. Kau tahu, orang itu sedang membuat apa? Rara Wulan menggeleng. Karena itu lihatlah, apa yang akan dibuatnya, berkata Ki Lurah. Rara Wulan mengerutkan keningnya. Tetapi ia mulai jemu. Karena itu maka katanya. Kakek akan menunggu sampai orang itu selesai. Tidak. Aku hanya akan menunggu sampai kita melihat bentuk dari benda yang dibuatnya itu, jawab Ki Lurah. Rara Wulan tidak menjawab. Tetapi wajahnya mulai menjadi gelap. Ketika Ki Lurah dan Gelagah Putih sedang memperhatikan benda yang sedang dibuat oleh pandai besi itu, tiba-tiba saja Rara Wulan menjerit kecil sambil meloncat. Sementara itu, beberapa orang anak muda tertawa berbareng sambil memandanginya. Kau tentu bukan anak tanah perdikan ini, berkata salah seorang di antara anak muda itu. Nampaknya ia anak seorang yang kecukupan, menilik pada pakaiannya. Kau datang dari Kademangan mana, anak manis? Wajah Rara Wulan menjadi merah. Sementara itu Gelagah Putih telah berdiri di hadapan anak muda itu. Ia pun telah bertanya pula. Nampaknya kau juga bukan anak tanah perdikan ini, anak-anak muda. Apakah kau datang dari Kademangan sebelah, atau datang dari mana saja? Selama ini rasa-rasanya aku belum pernah melihat kalian. Anak-anak muda itu memandang Gelagah Putih sejenak. Namun mereka pun kemudian tertawa berkepanjangan. Tetapi suara tertawa mereka berhenti. Seorang anak muda tiba-tiba telah berdiri di sebelah Gelagah Putih. Anak muda tanah perdikan menoreh yang sudah mengenal Gelagah Putih dengan baik. Gelagah Putih, katanya.
Anak-anak ini tentu sekelompok anak muda yang menjadi tamu keluarga orang-orang kaya di luar tanah perdikan ini. Agaknya pasar di tanah perdikan ini telah menarik perhatian mereka. Tetapi mereka tentu belum mengenalmu. Karena itu, ada baiknya kau memperkenalkan dirimu dengan mereka. Gelagah Putih termangu-mangu. Di luar sadarnya ia berpaling kepada Rara Wulan. Sementara Ki Lurah telah berdiri dekat di sisi cucunya. Anak muda tanah perdikan itu yakin bahwa anak-anak muda itu tidak akan mampu berbuat sesuatu terhadap Gelagah Putih. Bahkan jika Gelagah Putih menghendaki, maka mereka akan mengalami nasib yang sangat buruk. Namun dalam pada itu, tiba-tiba saja dua orang anak muda telah menyibak mereka. Dengan garang Wirastama bertanya, "Apa yang terjadi?" Di luar sadarnya, Rara Wulan menjawab, "Anak-anak itu mengganggu aku." Wirastama menggeram. Selangkah demi selangkah didekatinya anak-anak muda itu sambil berkata, "Siapa yang telah melakukannya?" Adalah di luar dugaannya, bahwa beberapa orang anak muda itu hampir berbarengan menjawab, "Aku yang melakukannya." Wajah Wirastama menjadi merah. Ternyata anak-anak muda itu sama sekali tidak merasa segan melihat pakaian Wirastama. Pakaian yang dikenakannya adalah pakaian seorang perwira dari pasukan khusus. "Bagus," geram Wirastama kemudian. "Ternyata kalian adalah anak-anak muda yang berani mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ternyata anak gadis yang kau ganggu itu tidak mau menerima begitu saja perlakuan kalian." "Lalu, gadis itu mau apa?" bertanya salah seorang di antara anak-anak muda itu. Wajah Wirastama memang menjadi panas. Dengan suara yang bergetar ia berkata, "Aku adalah keluarganya. Aku tidak akan membiarkan kalian berbuat tidak sewajarnya itu." Anak-anak muda itu berpandangan sekilas. Kemudian tiba-tiba saja mereka tertawa. Katanya, "Kau marah? Sayang kau memakai pakaian seorang prajurit. Jika aku tidak mau melawanmu, karena kau adalah seorang prajurit. Aku tidak mau bertengkar dengan seorang prajurit." Wirastama benar-benar marah mendengar jawaban itu. Tiba-tiba saja ia berkata, "Baik. Kita akan berhadapan sebagai anak-anak muda. Kau telah mengganggu seorang gadis yang kebetulan adalah keluargaku. Kita akan keluar dari pasar ini dan aku akan menanggalkan pakaian keprajuritanku." Bagus, anak muda itu tertawa pula. Demikianlah, maka Wirastama pun kemudian berkata kepada Ki Lurah, "Serahkan persoalan mereka kepadaku." Wirastama yang diikuti oleh Teja Prabawa pun kemudian telah keluar dari pasar itu. Gelagah Putih, Ki Lurah dan Rara Wulan pun mengikuti mereka pula. Sementara itu beberapa orang anak muda telah beramai-ramai berjalan beriringan di belakang mereka. Seorang di antara mereka sempat berteriak, "Gadis itu akan menjadi taruhan." "Setan," geram Wirastama. Ternyata Wirastama telah pergi ke sebuah tempat yang agak lapang di belakang sederet kedai. Beberapa orang yang melihat menjadi berdebar-debar. Mereka mengerti bahwa tentu terjadi sesuatu dengan anak muda itu. Sejenak kemudian, mereka memang telah berkumpul di tempat yang lapang itu. Wirastama dengan geram telah membuka bajunya yang diberi pertanda keprajuritan. "Mari, siapa yang merasa bertanggung jawab atas perlakuan yang tidak sewajarnya itu?" bertanya Wirastama. Tetapi sekali lagi terdengar beberapa orang anak itu menjawab bersama-sama, "Aku." Wirastama termangu-mangu sejenak. Ia mengerti maksud anak-anak muda itu. Agaknya mereka akan berkelahi bersama-sama. Wirastama masih sempat menghitung anak-anak muda itu. Dengan lantang ia berkata, "Bagus. Agaknya kalian berlima ingin bertanggung jawab bersama-sama, heh? Pada langkah pertama kalian telah dapat aku baca bahwa kalian adalah pengecut." Tetapi kelima anak muda itu tertawa. Seorang di antara mereka berkata, "Alangkah nikmatnya mendapat julukan itu. Aku sudah lama ingin mendapat pengakuan tentang sebutan yang aku inginkan sejak bertahun-tahun itu." Kemarahan Wirastama benar-benar tidak tertahankan lagi. Tiba-tiba saja ia telah meloncat sambil mengayunkan tangannya. Wirastama adalah seorang perwira dari pasukan khusus. Karena itu, ia memiliki kemampuan yang tinggi dalam olah kanuragan. Ditambah dengan ketekunannya berlatih dan menyadap ilmu dari kakaknya yang menyebut dirinya Kinagageni.
Karena itu, maka ayunan tangan Wirastama benar-benar telah mengejutkan anak muda itu. Bahkan demikian kerasnya sehingga anak muda telah terdorong beberapa langkah, kemudian terhuyung-huyung. Hampir saja ia kehilangan keseimbangan dan jatuh terguling. Namun ternyata bahwa ia masih mampu untuk dapat tetap tegak berdiri, betapapun perasaan sakit menyengat pipinya. Bahkan ternyata bahwa mulutnya telah berdarah, karena sebuah giginya telah patah. "Setan," geram anak muda itu. "Kau benar-benar ingin mati." Anak muda yang bernama Wirastama itu tidak menghiraukannya. Sebagai seorang prajurit, maka ia tidak menunggu. Dengan mempergunakan segenap kekuatannya, Wirastama telah mempergunakan kesempatan yang ada. Baginya lebih baik menyerang lebih dahulu daripada ia harus bertahan. Apalagi lawannya ternyata jauh lebih banyak. Karena itu, selagi kawan-kawan anak muda itu masih termangu-mangu, Wirastama telah meloncat sekali lagi. Kakinya berputar menyambar seorang di antara lawan-lawannya. Namun demikian kakinya berjejak di tanah, maka tangannya yang telah menyambar dada anak muda yang lain. Kedua orang anak muda itu terdorong surut beberapa langkah. Tetapi Wirastama tidak berhenti. Dengan sigapnya ia telah menyerang kedua anak muda yang lain sebelum mereka sadar sepenuhnya apa yang telah terjadi atas mereka. Anak-anak muda itu memang mengumpat-umpat. Tetapi Wirastama sudah berhasil menyakiti mereka semuanya. Bahkan tanpa menunggu lagi ia pun telah berloncatan menyambar-nyambar. Kakinya melenting melontarkan tubuhnya yang seakan-akan tidak berbobot itu. Dengan cepat ia telah berhasil mengenai lagi tubuh lawan-lawannya. Kelima orang anak muda itu tiba-tiba telah terbangun dari keterkejutan mereka. Dengan sigapnya mereka telah bersiap menghadapi Wirastama. Namun mereka telah terlanjur kesakitan. Seorang di antara mereka nafasnya bagaikan telah menyumbat dadanya. Seorang lagi yang dikenai pundaknya, tangannya seakan-akan menjadi lumpuh. Yang terbesar di antara mereka, bertubuh tinggi tegap, perutnya menjadi sangat mual. Seakan-akan usus-ususnya telah menjadi kusut. Dengan demikian, betapa kemarahan menghentak-hentak dada anak-anak muda itu, namun mereka tidak mampu lagi bertempur dengan kemampuan mereka sepenuhnya. Apalagi Wirastama memiliki bukan saja ilmu, tetapi kecerdasan menguasai medan, sebagaimana seorang perwira dari pasukan khusus. Sejenak kemudian, maka pertempuran di antara mereka menjadi semakin sengit. Namun Wirastama yang tangkas itu nampak semakin garang. Lawan-lawannya tidak banyak mendapat kesempatan menyerangnya, meskipun mereka berlima. Bahkan setiap kali, kaki dan tangan Wirastama yang telah mengenai mereka seorang demi seorang. Dengan demikian, maka kelima orang anak muda itu mulai menjadi cemas. Mereka tidak menyangka bahwa prajurit muda itu memiliki ilmu yang tinggi dan kemampuan mengambil sikap yang cepat dan tepat. Dalam pada itu Wirastama yang marah itu pun telah bertempur dengan segenap kekuatan yang ada. Sentuhan tangan dan kakinya memang mampu melemparkan lawan-lawannya. Seorang di antara mereka telah terpelanting jatuh. Ketika ia berusaha bangkit, maka tiba-tiba kawannya yang lain telah jatuh menimpanya, sehingga kedua-duanya telah berguling-guling beberapa kali. Untuk beberapa lama Wirastama masih saja bertempur dengan segenap kekuatan dan kemampuannya. Didorong oleh kemarahan yang membakar jantungnya, maka dalam waktu yang tidak terlalu lama, ia telah berhasil mengalahkan kelima orang lawannya. Kelima orang anak muda itu telah tidak berdaya lagi, ketika kemudian Wirastama berdiri di antara mereka sambil bertolak pinggang. "Nah, jika kalian ingin tertawa, tertawalah," geram Wirastama. Anak-anak muda itu tidak dapat tertawa lagi. Tetapi yang terdengar adalah keluhan kesakitan. "Ayo, cepat bangkit. Jika kalian memang laki-laki yang bertanggung jawab, yang telah berani mengganggu seorang gadis, maka kalian tidak akan takut mempertaruhkan nyawa kalian. Ayo, siapa di antara kalian seorang laki-laki? Aku telah menanggalkan pertanda keprajuritanku. Tidak seorang pun akan menyalahkan kalian, karena kalian melawan seorang perwira dari pasukan khusus," geram Wirastama. Kelima orang itu masih saja mengeluh. Tidak seorang pun yang bangkit, apalagi bersiap untuk melawan. Karena kelima anak muda itu tidak melawannya, maka Wirastama telah menarik baju anak yang paling besar di antara mereka sambil membentak. "Ayo, bangun. Jawab pertanyaanku." Anak muda itu menjadi semakin ketakutan. Sebelah matanya telah membiru sementara perutnya yang mual menjadi semakin mual. Mulutnya berdarah dan nafasnya menjadi tersendat-sendat.
Siapakah kalian sebenarnya bertanya Wirastama. Anak muda itu termangu-mangu. Karena itu, Wirastama telah mengguncang bajunya sambil berteriak. Siapakah kalian sebenarnya? Aku, kami berlima adalah saudara seperguruan, jawab anak muda itu. Seperguruan? Kepada siapa kalian berguru, Kalian sama sekali tidak menunjukkan kemampuan olah kanuragan sama sekali. Jika kalian berguru, seperti apa kira-kira rupa gurumu itu, bentak Wirastama pula. Kelima orang itu memang merasa tersinggung atas penghinaan terhadap gurunya itu. Tetapi mereka tidak berani berbuat apa-apa. Siapa gurumu, Dan sudah berapa lama kalian berguru, bertanya Wirastama. Anak muda itu menjadi ragu-ragu untuk menjawab. Tetapi Wirastama telah mengguncangnya lagi dengan kasar sambil membentak. Cepat, jawab! Karena anak itu tidak segera menjawab, maka Wirastama tiba-tiba telah memilin tangannya sambil mendesaknya. Cepat jawab, atau tanganmu akan patah. Jangan, anak muda itu merintih. Katakan siapa gurumu, geram Wirastama. Anak muda itu masih ragu-ragu. Tetapi karena Wirastama memilin tangannya semakin keras, maka anak muda itu pun menjawab dengan kata-kata yang terbata-bata. Guruku adalah Kiai Sangkan dan Kiai Paran. Wirastama termangu-mangu. Ia belum pernah mendengar nama itu. Namun seorang pengawal yang menunggui perkelahian itu mendekati Gelagah Putih sambil berkata. Memang, di pesisir selatan, di sebuah kademangan, ada dua orang yang mengaku sakti dan membuka sebuah perguruan. Belum lama, baru beberapa bulan. Tetapi kedua orang itu hanya menerima murid dari antara orang-orang yang kaya raya dan memungut bayaran yang tinggi. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Tetapi katanya kemudian, yang aku dengar agaknya namanya bukan Kiai Sangkan dan Kiai Paran. Siapapun namanya. Tetapi perguruan itu memang ada. Tetapi letaknya memang agak jauh dari tanah perdikan ini, jawab pengawal itu. Gelagah Putih termangu-mangu. Sebenarnya lah bahwa ia memang kurang tahu nama orang-orang yang mendirikan perguruan itu. Tetapi menurut pendengarannya, nama-nama itu adalah nama-nama yang menyeramkan. Tiba-tiba saja pengawal tanah perdikan itu berbisik. Ya, aku ingat. Mereka mempergunakan nama yang tidak sewajarnya. Seorang bernama Braja Saketi dan seorang bernama Braja Sayuta. Gelagah Putih termangu-mangu. Namun ia pun kemudian mendekati anak muda yang masih dipilin tangannya oleh Wirastama. Dengan nada rendah ia bertanya. Apakah hubungannya Kiai Sangkan dan Kiai Paran dengan orang yang menyebut dirinya Braja Saketi dan Braja Sayuta? Wajah anak muda itu menjadi sangat tegang. Namun kemudian jawabnya. Nama itu adalah nama guruku. Kiai Sangkan adalah Kiai Braja Saketi, sedangkan Kiai Paran juga menyebut dirinya Kiai Braja Sayuta. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Katanya. Jadi kalian murid-murid dari perguruan itu. Jika demikian maka kalian tentu anak orang-orang kaya, karena hanya orang-orang kaya yang dapat membayar banyak sajalah yang diterima menjadi murid perguruan itu. Anak-anak muda itu tidak menjawab. Tetapi Gelagah Putih berkata pula, bahwa kalian adalah anak orang-orang kaya yang menganggap bahwa uang adalah segala-galanya, dapat terbaca pula pada sikap kalian. Anak-anak muda itu tidak menjawab. Sementara itu Wirastama pun berkata lantang. Katakan, apakah kalian merasa jera atau tidak? Baik-baik. Kami tidak akan melakukannya lagi, jawab anak yang terbesar itu. Yang bertubuh tinggi tegap. Semua di antara kalian harus mengatakannya, geram Wirastama. Karena yang lain tidak segera mengucapkannya, maka Wirastama telah menguatkan pilinannya sambil membentak. Cepat ucapkan bersama-sama. Atau tangan ini akan patah. Bahkan juga tangan-tangan kalian yang lain. Anak-anak muda itu menjadi ketakutan. Hampir berbareng mereka berkata, baiklah. Kami menjadi jera. Namun nampaknya Wirastama masih menginginkan mereka berteriak. Katakan sekali lagi. Lebih keras. Tetapi yang terdengar adalah suara yang lain, yang seakan-akan menggetarkan jantung. Cukup. Aku kira sudah cukup. Semua orang berpaling ke arah suara itu. Wajah-wajah pun menjadi tegang ketika mereka melihat dua orang yang sudah setengah baya melangkah mendekati Wirastama.
Il membentak. Cepat ucapkan bersama-sama. Atau tangan ini akan patah. Bahkan juga tangan-tangan kalian yang lain. Aku setuju kau menghukum keduanya. Tetapi hukuman itu sudah cukup. Jangan memaksa lagi, agar kami tidak usah ikut campur, berkata salah seorang di antara mereka. Guru, tiba-tiba kelima orang itu hampir berbareng berdesis. Wirastama memandang kedua orang itu dengan wajah yang tegang. Namun hampir di luar sadarnya ia sudah melepaskan tangan anak muda yang dipilihnya itu. Anak muda, berkata orang yang baru datang itu selanjutnya. Aku kira hukuman yang kau berikan sudah cukup berat bagi kesalahan yang mereka lakukan. Aku tahu apa yang telah dilakukan oleh murid-muridku. Memang satu kesalahan yang tidak pantas dilakukan oleh anak-anak muda sejaman dengan aku. Tetapi sebenarnya bagi anak-anak muda sekarang, tentu tidak begitu bersalah, tetapi bukan maksudku mengatakan bahwa mereka tidak bersalah. Orang itu berhenti sejenak, lalu katanya. Aku pun harus menganggukkan kepala untuk menghormati sikap jantanmu, karena kau telah menanggalkan pakaian keprajuritanmu dan berhadapan dengan murid-murid sebagaimana seorang anak muda. Wirastama memandang kedua orang itu berganti-ganti. Lalu katanya kemudian kepada keduanya. Kalian harus lebih banyak mengajari murid-muridmu untuk bertindak lebih sopan dan mengenal unggah-ungguh. Kedua orang itu tertawa. Seorang di antara mereka berkata, Kau tidak usah mengajari aku. Bagiku sudah cukup jika murid-muridku merasa bersalah, dan apalagi sudah berjanji untuk tidak mengulanginya. Tetapi ternyata murid-muridmu sama sekali tidak tahu unggah-ungguh, Wirastama hampir berteriak. Tanpa bimbingan gurunya, aku tidak yakin bahwa yang diucapkan itu benar-benar satu janji yang akan dipatuhi. Percaya atau tidak percaya itu adalah hakmu. Sekarang aku akan membawa murid-muridku pergi. Mereka sudah lama menjadi tontonan di sini, justru di saat mereka berlima dikalahkan dalam satu perkelahian. Meskipun kelima murid-muridku itu tidak perlu merasa rendah diri, karena yang mengalahkannya adalah seorang perwira dari pasukan khusus. Murid-muridku akan merasa terhina jika mereka dikalahkan oleh anak-anak padukuhan di tanah perdikan ini, jawab salah seorang dari kedua orang guru dari kelima anak muda itu. Kata-kata itu memang menyinggung perasaan Gelagah Putih. Apalagi ketika pengawal tanah perdikan yang kemudian berdiri di sebelahnya berdesis. Jika saja Agung Sedayu mendengar. Gelagah Putih menggeretakkan giginya. Tetapi ia tidak berbuat sesuatu. Namun dalam pada itu, Wirastama pun berkata, Aku minta kau bertanggung jawab bahwa hal ini tidak akan terjadi lagi. Kau tidak perlu memaksa aku berbuat begitu. Aku tahu apa yang harus aku lakukan, jawab orang itu. Wajah Wirastama menjadi merah. Dengan lantang ia berkata, Kau jangan terlalu sombong. Meskipun kau adalah guru dari kelima anak muda itu, namun aku tidak melihat kelebihanmu sama sekali. Jangan berbuat kasar anak muda. Aku tahu kau adalah seorang prajurit. Aku tahu bahwa jika terjadi perselisihan di antara kita, kau dapat mempergunakan kekuatan pasukanmu untuk membalas dendam, karena kau tidak akan dapat berbuat apa-apa terhadap kami berdua, yang memang telah mengakui sebagai guru anak-anak ingusan yang baru mulai berguru beberapa hari yang lalu, berkata orang itu. Aku telah melepaskan baju keprajuritanku, bentak Wirastama. Kedua orang guru dari anak-anak muda itu pun saling berpandangan. Namun tiba-tiba saja keduanya tertawa berbareng. Suara tertawanya bergetar menggetarkan udara di tempat yang lapang itu. Ketika suara tertawa orang itu menjadi semakin tinggi, maka rasa-rasanya getaran udara yang semakin kuat telah mengalir dari dada orang itu ke arah Wirastama, Teja Prabawa dan orang-orang yang berdiri di sekitarnya. Mula-mula mereka tidak merasakan sesuatu pada dada mereka. Yang terasa adalah bahwa suara tertawa itu sangat menyakitkan telinga. Namun kemudian, rasa-rasanya getaran yang semakin kuat telah menghantam dada mereka dan meremas isinya. Orang-orang itu terkejut. Ki Lurah Berenjangan yang memiliki perbendaharaan pengalaman yang luas dengan serta-merta telah menarik Rara Wulan menjauhi sasaran, sehingga mereka tidak lagi berada di garis yang berbahaya dari getaran suara tertawa yang meninggi itu. Dalam pada itu, Wirastama dan Teja Prabawa ternyata harus menahan tusukan rasa sakit pada dada mereka. Rasa-rasanya isi dada mereka terguncang-guncang oleh getaran yang sangat kuat. Sesaat kemudian Raden Teja Prabawa benar-benar telah dicengkam rasa sakit yang hampir tidak tertahankan.
Demikian pula Wirastama yang masih mencoba bertahan. Sementara itu Gelagah Putih yang memiliki ilmu yang tinggi serta daya tahan yang kuat, berhasil melingkari dirinya dengan perisai ilmunya. Namun ia berbuat sebagaimana Wirastama dan Teja Prabawa serta pengawal tanah perdikan yang berdiri di dekatnya. Bahkan garis serangan itu seakan-akan telah memanjang dan menyerang orang-orang yang berdiri meskipun agak jauh, namun di garis serangan itu, sehingga beberapa orang telah menjadi pingsan karenanya. Setan itu memiliki kekuatan ilmu mula dari ilmu gelap ngampar, berkata Gelagah Putih di dalam hatinya. Namun Gelagah Putih itu kemudian justru telah menekan dadanya dengan kedua telapak tangannya sebagaimana dilakukan oleh Wirastama. Bahkan Teja Prabawa telah berjongkok sambil menyeringai kesakitan. Tetapi suara tertawa itu semakin reda. Bahkan kemudian berhenti sama sekali. Wirastama yang kesakitan itu merasa dadanya menjadi lapang. Namun ia menyadari bahwa ternyata kedua orang yang mengaku sebagai guru kelima orang itu adalah orang yang berilmu tinggi. Karena itu, maka Wirastama tidak berkata apapun juga ketika ia telah berhasil berdiri tegak. Teja Prabawa pun kemudian berusaha untuk bangkit berdiri. Meskipun dadanya masih terasa sakit, tetapi rasa-rasanya nafasnya telah dapat berjalan wajar. Nah, anak-anak muda, berkata salah seorang di antara kedua guru anak-anak muda yang telah dikalahkan oleh Wirastama itu. Aku sama sekali tidak ingin menyakiti kalian. Tetapi aku ingin kalian tidak menghalangi aku. Apapun yang akan aku lakukan, akan aku pertanggungjawabkan. Sementara itu, aku tidak ingin bermusuhan dengan pasukan khusus Mataram di tanah perdikan ini. Wirastama tidak menjawab. Tetapi Gelagah Putihlah yang berbicara kemudian. Kisanak. Tetapi perguruanmu menurut pendengaranku adalah perguruan aneh. Kenapa aneh? Bertanya orang itu. Bukankah yang kau terima sebagai murid-muridmu adalah orang-orang yang dapat memenuhi tuntutan upah yang kau tentukan? Bertanya Gelagah Putih. Anak muda. Siapakah kau sebenarnya? Kau tentu bukan dari pasukan khusus, berkata orang itu. Jika kau membuat aku marah, maka aku akan dapat berbuat lebih banyak. Gelagah Putih justru bergeser maju. Namun tiba-tiba saja Teja Prabawa membentaknya. Cukup. Kau tidak usah turut campur persoalan perguruan mereka. Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Sementara Teja Prabawa berkata kepada kedua orang itu. Bawa murid-muridmu. Kami tidak mempunyai persoalan lagi dengan kalian. Kedua orang itu tertawa pendek. Salah seorang di antara mereka berkata. Ternyata ada di antara kalian yang cukup bijaksana. Teja Prabawa tidak berkata apapun lagi. Demikian pula Wirastama dan Gelagah Putih. Sejenak kemudian, maka kedua orang itu pun telah melangkah meninggalkan arena. Kelima orang muridnya dengan susah payah telah mengikuti mereka, betapapun perasaan sakit masih terasa mencengkam tubuh mereka. Sepeninggal orang-orang itu, maka Ki Lurah pun segera mengajak Rara Wulan kembali ke rumah Ki Gede, diikuti oleh Teja Prabawa dan Wirastama. Beberapa orang telah ikut pula di belakang mereka, sementara masih ada orang yang harus merawat kawannya yang baru saja sadar dari pingsannya. Namun ternyata Gelagah Putih tidak ikut bersama mereka. Semula tidak ada orang yang memperhatikan bahwa Gelagah Putih tidak ikut pergi ke rumah Ki Gede. Baru ketika mereka memasuki Regol, Ki Lurah mencarinya di antara orang-orang yang bersamanya. Termasuk pengawal yang ikut menyaksikan perkelahian itu. Kemana Gelagah Putih? Bertanya Ki Lurah. Pengawal itu mendekat sambil menjawab. Ia hanya berpesan bahwa ia ingin menyelesaikan satu pekerjaan. Pekerjaan apa? Bertanya Ki Lurah. Pengawal itu menggeleng. Jawabnya. Aku tidak tahu. Sementara itu Teja Prabawa pun menyahut. Buat apa kakek mencari anak itu? Ia tidak berarti apa-apa bagi kami. Untung Wirastama segera datang ke pasar itu. Jika tidak, maka Rara Wulan akan dihinakan di hadapan banyak orang. Kau kira aku akan membiarkannya? Berkata Ki Lurah. Kakek sudah tua, jawab Teja Prabawa. Sementara itu Wirastama dapat mencegah tingkah laku anak-anak muda itu menjadi semakin buruk. Ternyata satu pameran kekuatan yang luar biasa. Wirastama dapat mengalahkan 5 orang sekaligus. Adalah wajar saja jika gurunya memiliki kelebihan. Guru mereka berlima itu pantasnya memang harus berhadapan dengan guru Wirastama.
Apalagi mereka berdua. Ah, desis Wirastama. Sudah menjadi kewajibanku untuk mengatasi anak-anak bengal seperti mereka itu. Tetapi seorang diri kau mampu mengalahkan mereka berlima. Sulit dibayangkan jika aku tidak melihat sendiri apa yang kau lakukan, sahut Teja Prabawa. Sudahlah, berkata Wirastama. Kita berbicara tentang yang lain. Teja Prabawa pun terdiam. Mereka kemudian telah dipersilahkan duduk di serambi. Sementara Rara Wulan pergi ke dapur memberitahukan kepada para pelayan bahwa mereka memerlukan minum. Para pelayan yang tahu bahwa tamu Ki Gede adalah orang-orang terhormat, maka mereka pun dengan serta-merta telah menyiapkannya. Ketika Rara Wulan tidak lagi muncul ke serambi maka Teja Prabawa telah memanggilnya. Katanya, kau belum mengucapkan terima kasih kepada Wirastama. Kakek tentu sudah, jawab Rara Wulan. Kakek juga belum. Tetapi sepantasnya kau sendirilah yang mengatakannya kepada Wirastama. Kau bukan anak-anak yang masih menyusu. Yang belum dapat berbicara dengan jelas. Rara Wulan tidak menjawab. Tetapi ia terpaksa bangkit dan melangkah menuju ke serambi. Di serambi Teja Prabawa telah mendesaknya lagi. Katanya. Nah, kau telah diselamatkan oleh Wirastama. Apa katamu? Ki Lurah mengerutkan keningnya. Tetapi ia tidak mengatakan apa-apa. Mula-mula Rara Wulan memang merasa segan. Namun kemudian ia pun berdesis hampir tidak terdengar. Aku mengucapkan terima kasih. Wirastama tersenyum. Katanya. Bukan apa-apa. Sudah aku katakan bahwa itu adalah kewajibanku. Rara Wulan mengangguk kecil. Namun pipinya telah menjadi merah. Dengan suara yang masih agak sendat hampir tidak terdengar ia berkata. Silahkan duduk bersama Kakang Teja Prabawa. Aku akan beristirahat. Apakah kau lelah? Bukankah kau tidak apa-apa? Bertanya Teja Prabawa. Namun Wirastamalah yang menyahut. Bukankah ia baru saja berjalan-jalan yang bagi seorang gadis terhitung jauh? Biarkan ia beristirahat. Rara Wulan tidak menyahut. Ia pun segera berdiri dan melangkah meninggalkan serambi gandok, masuk ke dalam biliknya. Ki Lurah hanya tersenyum saja. Katanya. Ia memang perlu beristirahat. Yang patut beristirahat adalah Wirastama. Ia baru saja mengatasi pusaran air yang dahsyat itu. Kemudian berkelahi melawan 5 orang anak muda yang pada umumnya tubuhnya tinggi tegap. Agaknya ia tentu letih, berkata Teja Prabawa. Ya. Ia tentu letih, sahut Ki Lurah. Karena itu, maka katanya kepada Wirastama. Sebaiknya Angger memang beristirahat. Ah, aku tidak letih, jawab Wirastama. Maksudku bukan begitu, berkata Teja Prabawa. Ia dapat beristirahat di sini. Sebelum Wirastama menjawab, maka seorang pelayan telah menghidangkan makanan dan minuman. Bahkan pelayan itu berkata, Ki Gede belum kembali. Ki Gede berpesan, agar Ki Lurah dan para tamu yang lain makan saja lebih dahulu dengan tidak usah menunggu Ki Gede kembali dari tugasnya. Terima kasih, berkata Ki Lurah. Sebentar lagi kami akan ke ruang dalam. Sekarang, makan sudah disediakan, berkata pelayan itu. Sebaiknya Ki Lurah dan para tamu pergi ke ruang dalam sekarang saja. Ki Lurah mengangguk-angguk. Katanya. Baiklah. Biarlah para tamu membenahi diri dan mencuci tangan serta kaki mereka. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Beberapa saat kemudian mereka memang sudah ada di ruang dalam. Ki Lurah memaksa Rara Wulan untuk makan bersamanya, agar para pelayan tidak menjadi terlalu sibuk melayani mereka seorang demi seorang. Dalam pada itu, ketika mereka sedang makan di ruang dalam rumah Ki Gede, 2 orang guru dan kelima muridnya berjalan beriringan. Mereka telah menyusuri jalan di pinggir hutan. Namun tiba-tiba saja mereka terkejut, ketika seseorang telah meloncat dari dalam hutan mencegat perjalanan mereka. Kedua orang guru yang disebut bernama Kiai Sangkan dan Kiai Paran, namun juga menyebut diri mereka Kiai Braja Saketi dan Kiai Braja Sayuta itu segera memberi isyarat kepada murid-muridnya untuk berhenti. Kau, desis Kiai Sangkan. Lalu, apa maksudmu menghentikan perjalanan kami kembali ke padepokan kami? Namaku Gelagah Putih.
Kau belum menyatakan kesediaan kalian untuk mengatur murid-muridmu agar tidak berbuat sebagaimana dilakukannya. Kedua orang itu saling berpandangan. Dengan nada yang semakin keras Kiai Sangkan menjawab. Kau jangan membuat persoalan baru. Para pemimpin dari anak-anak muda di tanah perdikan ini, bahkan seorang perwira dari pasukan khusus telah menganggap persoalannya selesai. Belum. Mereka menganggap persoalannya selesai, karena mereka tidak mau bertengkar dengannya. Kau telah menggertak mereka dengan ilmu mula dari ilmu gelap ngampar, jawab Gelagah Putih. Apapun yang kami lakukan, tetapi persoalan kami sudah selesai, jawab Kiai Paran. Tetapi aku, salah seorang pemimpin anak-anak muda tanah perdikan ini, menganggap bahwa persoalannya belum selesai, berkata Gelagah Putih. Aku ingin kalian berjanji, bahwa kalian akan mengendalikan murid-murid kalian agar mereka tidak mengganggu kehidupan di tanah perdikan. Apalagi yang telah mereka lakukan benar-benar satu perbuatan yang tercela. Mereka telah mengganggu seorang gadis yang justru bukan gadis tanah perdikan. Mereka telah mengganggu seorang tamu dari kota raja. Cucu Kilurah Beranjangan. Kiai Sangkan dan Kiai Paran itu menjadi marah. Dengan nada keras Kiai Sangkan berkata, "Pergilah. Kau jangan mengganggu aku. Aku tidak akan membiarkan kalian meninggalkan tanah perdikan ini sebelum kalian berjanji bahwa kalian akan mengendalikan murid-murid kalian," berkata Gelagah Putih. "Jangan mencari perkara anak muda," geram Kiai Paran. "Kami dapat menghancurkanmu tanpa menyentuhmu." "Dengan ilmu gelap ngamparmu yang jelek itu," sahut Gelagah Putih. "Kau kira ilmu gelap ngamparmu yang tampaknya baru mulai kau pelajari itu akan mampu mengguncangkan jantungku? Kau memang anak yang dungu. Bukankah kau telah mengalami betapa ilmu kami itu mencengkam dadamu?" bertanya Kiai Paran. Tetapi Gelagah Putih tertawa. Katanya, "Sudahlah. Berjanjilah dengan sungguh-sungguh. Aku akan melepaskanmu. Jika kau berkeberatan, maka kau akan mengalami kesulitan. Sekarang baru aku seorang diri yang menghalangimu. Tetapi lambat laun para pengawal seisi tanah perdikan ini akan mengepungmu." Persetan, Kiai Sangkan dan Kiai Paran benar-benar menjadi marah. Dengan suara yang bergetar Kiai Sangkan berkata, "Anak muda, ternyata bahwa kau telah membuat kami marah. Kau kira bahwa kami akan tunduk kepada ancamanmu? Biarlah anak-anak muda dan para pengawal tanah perdikan ini semuanya datang melawan kami. Apakah kau kira kami akan takut dan lari terbirit-birit?" Gelagah Putih tertawa pula. Katanya, "Sekali lagi aku katakan, jangan harap kalian dapat keluar dari tanah perdikan ini tanpa mengucapkan janji sebagaimana aku kehendaki." Kiai Sangkan nampaknya sudah tidak dapat mengendalikan diri lagi. Ia pun segera melangkah maju sambil berkata, "Aku hanya melepaskan ilmu puncakku untuk kepentingan tertentu. Sekarang aku akan memaksamu untuk berbuat tanpa ilmu itu." Gelagah Putih pun segera bersiap. Karena itu, ketika Kiai Sangkan menyerangnya, Gelagah Putih pun dengan tangkasnya mengelak. Namun Kiai Sangkan pun tahu, bahwa tanpa bekal apapun, anak muda yang bernama Gelagah Putih itu tentu tidak akan melakukan hal itu. Karena itu, maka Kiai Sangkan pun cukup berhati-hati menghadapinya. Sejenak kemudian, maka Kiai Sangkan itu pun telah bertempur melawan Gelagah Putih. Dengan kemarahan yang menghentak-hentak di dadanya, Kiai Sangkan ingin segera menundukkan anak muda itu dan memaksanya untuk berbuat dan mohon maaf kepadanya. Tetapi ternyata bahwa perhitungannya telah keliru. Jangankan menundukkan anak muda itu, menyentuh pun ternyata Kiai Sangkan itu masih belum mampu. Ternyata Gelagah Putih dapat bergerak dengan cepatnya. Berlompatan mengitari lawannya. Namun sekali-sekali kakinya telah melontarkannya menyerang Kiai Sangkan dengan garangnya. Kiai Sangkanlah yang kemudian justru mengeluh ketika serangan Gelagah Putih mengenai pundaknya. "Anak ini memiliki ilmu iblis sehingga mampu bergerak begitu cepatnya," berkata Kiai Sangkan di dalam hatinya. Namun dalam pertempuran berikutnya, Gelagah Putih ternyata masih mampu meningkatkan kecepatan geraknya. Kiai Paran yang semula menyerahkan segala-galanya kepada Kiai Sangkan, karena ia menganggap bahwa anak muda itu akan dengan serta-merta dapat ditundukkan, mulai menjadi tegang. Ternyata bahwa Kiai Sangkan tidak segera dapat menyelesaikan pekerjaannya yang dianggapnya tidak berarti. Untuk beberapa saat lamanya, keduanya masih bertempur terus. Justru semakin meningkat, dan bahkan Kiai Paran pun melihat,
bukan anak muda yang bernama Gelagah Putihlah yang telah dikenai serangan-serangan Kiai Sangkan, tetapi malahan sebaliknya. Kiai Sangkanlah yang telah dikenai tubuhnya oleh serangan-serangan Gelagah Putih yang semakin membadai. Sentuhan-sentuhan tangan Gelagah Putih di tubuh Kiai Sangkan itu membuat darahnya menjadi semakin mendidih. Sebagai seorang yang telah membuka sebuah perguruan, apalagi di hadapan murid-muridnya, maka Kiai Sangkan akan cacat namanya jika ia tidak berhasil mengatasi anak muda yang dianggap anak padesan itu. Karena itu, maka Kiai Sangkan pun kemudian benar-benar telah merambah ke ilmu kanuragan dengan mulai mengerahkan tenaga cadangan di dalam dirinya. Jika ia semula tidak menganggap perlu melakukannya, maka ia pun kemudian tidak dapat mengingkari kenyataan bahwa anak muda itu memang memiliki bekal yang cukup. Tetapi hampir di luar sadarnya ia berkata, "Anak muda, ternyata kau memang terlalu sombong. Aku masih berusaha untuk menahan diri. Meskipun kau telah membuat aku sangat marah, namun aku masih berusaha untuk mengekang diri agar aku tidak membunuhmu tanpa sengaja. Tetapi kau ternyata salah paham. Kau kira kau benar-benar memiliki kemampuan untuk melawanku? Aku tidak mempunyai perhitungan lain kecuali ingin mendengar kau berjanji untuk tidak membiarkan murid-muridmu berkeliaran dan mengganggu ketenangan kehidupan tanah perdikan Menoreh." "Itu saja," jawab Gelagah Putih. Kiai Sangkan menggeretakkan giginya. Ia pun kemudian telah mempergunakan tenaga cadangannya dan mengeterapkannya pada ilmu kanuraganya. Dengan demikian maka tata gerak Kiai Sangkan pun mulai berubah. Ia pun bergerak sangat cepat. Ayunan tangannya telah menimbulkan desir angin yang bersiut nyaring, namun yang dapat membuat jantung menjadi berdebar-debar. Semula Gelagah Putih sempat memperhatikan bahwa tangan Kiai Sangkan itu terbuka dengan jari-jari yang merapat. Pukulannya mempergunakan sisi telapak tangannya, namun kadang-kadang tangan itu mematuk dengan ujung-ujung jari yang merapat. Tetapi Gelagah Putih sama sekali tidak mengalami kesulitan meskipun ia harus mulai meniti ilmu keturunan dari perguruan pamannya, Kisadewa. Namun kecepatan gerak dan kekuatan ayunan tangan Kiai Sangkan tidak mendebarkan jantungnya lagi. Beberapa saat kemudian, maka pertempuran itu pun menjadi semakin sengit. Ternyata Gelagah Putih masih mampu memacu ilmunya selapis di atas ilmu lawannya, sehingga dengan demikian, maka Kiai Sangkan pun mulai mengalami kesulitan lagi menghadapi Gelagah Putih. Bahkan Gelagah Putih yang juga mulai melandasi tata gerak dan kekuatannya dengan tenaga cadangannya, masih juga mampu menyakiti tubuh lawannya dengan sentuhan-sentuhan serangannya. Terdengar Kiai Sangkan mengumpat kasar. Bahkan ia pun mulai meningkatkan ilmu. Justru semakin keras dan bahkan semakin kasar. Sehingga ketika ia masih juga belum mampu mengimbangi lawannya yang masih muda itu, maka Kiai Sangkan tidak lagi dapat menyembunyikan dasar-dasar ilmunya yang sebenarnya. Ketika ia kemudian mengerahkan kemampuannya dilandasi dengan ilmu kanuragan, maka tata geraknya pun mulai berubah lagi. Tangannya tidak lagi bergerak dengan jari-jari terbuka yang merapat lurus, yang kadang-kadang dipergunakan untuk memukul dengan sisi telapak tangannya atau mematuk dengan ujung-ujung jarinya. Tetapi jari-jari yang mengembang itu pun kemudian telah berubah. Jari-jarinya benar-benar mengembang dan melengkung seperti hendak mencengkam. Gelagah Putih mengerutkan keningnya. Selangkah ia bergeser surut untuk mengamati tata gerak lawannya lebih jelas lagi. Namun ia tidak mendapat banyak kesempatan. Lawannya telah memburunya. Jari-jarinya menjadi seperti cakar burung pemakan daging yang garang, yang siap menerkamnya. Bagaikan seekor burung alap-alap. Kiai Sangkan menerkam Gelagah Putih. Tetapi Gelagah Putih bukan sekedar seekor burung merpati yang lemah. Tetapi Gelagah Putih justru telah bersiap sepenuhnya. Melihat sikap lawannya, maka tiba-tiba saja Gelagah Putih berkata lantang. "Jadi kau adalah pengikut ilmu Bajrawara? Itukah sebabnya kalian menyebut nama kalian dengan Bajra Saketi dan Bajra Sayuta?" "Anak setan," geram orang itu. "Jangan mengigau." "Kisanak," berkata Gelagah Putih. "Aku pernah mendapat petunjuk dari guruku, bahwa sikap kalian adalah sikap ilmu Bajrawara. Ada 1000 macam ilmu yang mempunyai sikap hampir sama," geram Kiai Sangkan. "Di samping sikapmu, juga tata gerakmu. Tetapi yang lebih meyakinkanku adalah caramu membuka perguruanmu. Kepura-puraanmu dengan berperisai unsur dari ilmu yang lain, namun dalam keadaan yang tersudut, maka kau pergunakan unsur-unsur gerak dari ilmumu yang hitam itu.
Serta banyak hal yang telah meyakinkan aku bahwa kau telah menyadap ilmu hitam itu, sahut Gelagah Putih. Persetan, geram orang itu pula. Bahkan katanya kemudian, jika demikian maka nasibmu akan menjadi sangat malang. Kau akan terbunuh di sini dan tubuhmu akan dilempar ke dalam hutan menjadi makanan binatang liar. Jangan mencoba membunuh agar kau sendiri tidak terbunuh, sahut Gelagah Putih. Tetapi aku hanya minta kau berjanji untuk mengendalikan murid-muridmu. Hanya itu. Aku tidak peduli apakah kau berilmu apapun juga, asal kau dan murid-muridmu tidak mengganggu orang lain. Kiai Sangkan tidak menunggu lebih lama lagi. Tiba-tiba ia telah meloncat menerkam dengan garangnya dengan jari-jarinya yang mengembang. Tetapi Gelagah Putih pun benar-benar telah bersiap menghadapi segala kemungkinan. Karena itu, ketika Kiai Sangkan yang juga disebut Kiai Bajra Saketi itu menyerangnya, maka ia pun sudah siap untuk melawan. Gelagah Putih dengan sengaja tidak ingin menghindari serangan itu. Ia tidak ingin terlalu lama terlibat dalam pertempuran itu. Karena itu, maka ia pun telah menyiapkan dirinya, menghimpun kekuatannya justru membentur serangan lawannya yang memiliki ilmu Bajrawareng itu. Namun Gelagah Putih pun menyadari bahwa kekuatan ilmu Bajrawareng adalah ilmu yang mampu melepaskan kekuatan yang besar. Jari-jari tangan yang mengembang itu akan mampu memecahkan tulang di kepalanya atau mengoyak kulit dagingnya. Karena itu, maka Gelagah Putih pun telah menyiapkan pula kekuatan ilmunya. Sejenak kemudian benturan yang dahsyat pun telah terjadi. Ilmu Bajrawareng itu telah dapat menggetarkan keseimbangan Gelagah Putih. Namun Gelagah Putih hanya terdorong selangkah surut. Dengan serta-merta, maka ia pun sempat memperbaiki keseimbangannya, sehingga sejenak kemudian, maka ia pun telah berdiri tegak dalam keseimbangan yang mapan. Sementara itu, Kiai Sangkan benar-benar terkejut bukan buatan. Serangannya seakan-akan telah membentur dinding baja setebal 2 jengkal. Bukan itu saja, tetapi kekuatan yang sangat besar seakan-akan telah memantul menghantam bagian dalam tubuhnya dan melemparkannya dengan kerasnya, sehingga Kiai Sangkan itu pun kemudian telah terbanting jatuh. Punggung orang itu rasa-rasanya bagaikan patah. Sambil menyeringai menahan sakit ia mencoba untuk bangkit. Betapapun juga, Kiai Bajra Saketi itu berusaha untuk tidak terhina di hadapan murid-muridnya. Namun ia tidak dapat menyembunyikan kenyataan bahwa ia memang terbanting jatuh dan menjadi kesakitan. Sambil berdesah tertahan, Kiai Sangkan itu bertelekan pada lambungnya. Ketika ia kemudian berdiri tegak, maka ia pun telah mengumpat. Anak tidak tahu diri. Aku berusaha menahan diri agar kau tidak menjadi lumat karena kekuatan dan kemampuanku. Ternyata kau sama sekali tidak berterima kasih. Kau hentakan ilmumu dengan tiba-tiba sehingga aku menjadi terkejut karenanya. Jangan banyak bicara, geram Gelagah Putih. Jika kau tidak ingin lebih terhina lagi di hadapan murid-muridmu, lekas ucapkan janji itu, bahwa kau dan murid-muridmu tidak akan mengganggu siapapun lagi di tanah perdikan Menoreh. Apalagi tamu yang kami hormati itu. Persetan, geram orang itu. Kau memang harus mati. Lalu katanya kepada Kiai Paran. Marilah. Kita cepat-cepat menyelesaikannya. Kita tidak mempunyai waktu banyak. Kiai Paran yang juga disebut Kiai Bajra Sayuta itu mengerutkan keningnya. Ia tidak mengira bahwa Kiai Sangkan akan mengalami kesulitan menghadapi anak muda itu. Namun setelah melihat bagaimana keduanya bertempur, maka Kiai Paran pun menyadari bahwa anak muda itu memang memiliki ilmu yang sangat tinggi. Karena itu, maka sejenak kemudian Kiai Paran pun telah melangkah mendekati arena pertempuran. Kelima orang muridnya yang masih kurang mampu menilai ilmu yang tinggi yang terpancar dari setiap unsur gerak Gelagah Putih telah mencoba untuk mendekat pula. Meskipun tubuh mereka masih terasa sakit setelah mereka berlima dikalahkan oleh Wirastama, namun mereka merasa wajib untuk ikut melibatkan diri jika hal itu dikehendaki oleh guru-gurunya. Dalam pada itu Kiai Paran pun berkata, "Kepung anak itu. Jangan sampai ia melarikan diri." Tetapi Gelagah Putih menyahut, "Aku peringatkan, jangan libatkan murid-muridmu." "Jangan takut," jawab Kiai Paran. "Mereka hanya akan berjaga-jaga jika kau ingin melarikan diri dari tangan kami. Apapun yang harus mereka lakukan, maka tentu akan sangat berbahaya bagi mereka. Jika mereka terlibat, betapapun kecilnya, maka akibatnya akan sangat parah bagi mereka.
Mereka sama sekali belum memiliki bekal apapun juga untuk memasuki sebuah arena pertempuran, berkata Gelagah Putih. Lalu, seharusnya kalian, guru-gurunya, mengetahuinya. Atau kalian sekedar ingin menakut-nakuti aku, seolah-olah ada beberapa orang yang akan mengepungku? Persetan, geram Kiai Paran. Kau memang harus dibunuh. Kami memang tidak perlu lagi mengekang diri, sehingga kau akan menjadi contoh bagi anak-anak perdikan tanah menoreh yang akan berani menentang kami. Kami masih menghormati pasukan khusus yang memiliki kekuatan yang besar, yang akan dapat menghancurkan padepokan kami jika mereka menghendaki. Tetapi kau tidak mempunyai kekuatan apa-apa anak muda. Jika kau mati, tidak ada yang akan dapat menuntut balas. Bahkan Ki Gede Menoreh pun tidak akan berarti sama sekali bagi kami. Jadi kau hanya dapat membual saja Kisanak. Ingat, aku tidak akan dapat mati karena mendengar bualanmu itu, berkata Gelagah Putih. Telinga Kiai Sangkan dan Kiai Paran rasa-rasanya bagaikan tersentuh api. Karena itu, maka keduanya segera meloncat menyerang dengan garangnya. Keduanya tidak lagi segan-segan mempergunakan puncak kemampuan mereka dengan ilmu yang dikenali oleh Gelagah Putih yang disebutnya Bajrawareng. Tetapi Gelagah Putih memang sudah bersiap sepenuhnya. Dengan tangkas ia berloncatan di antara serangan-serangan kedua lawannya itu. Demikianlah maka pertempuran pun menjadi semakin sengit. Ternyata bahwa ilmu Bajrawareng adalah ilmu yang sangat garang dan kasar. Kedua orang yang menyebut dirinya Kiai Bajra Saketi dan Kiai Bajra Sayuta itu telah bertempur dengan tanpa mengendalikan diri lagi. Mereka berdua benar-benar ingin membunuh Gelagah Putih dengan ilmunya. Tetapi Gelagah Putih telah membekali dirinya dengan kekuatan ilmu dari jalur perguruan pamannya, Ki Sadewa, serta ilmu yang disadapnya dari Ki Jayaraga. Ilmu yang benar-benar telah mapan dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Sementara itu sejalan dengan pengalaman Gelagah Putih yang luas meskipun ia masih muda, maka ilmu itu telah berkembang pesat, didorong oleh getaran kekuatan yang ada di dalam diri Raden Rangga, yang pada saat-saat menjelang saat terakhirnya telah disalurkan ke dalam tubuh Gelagah Putih untuk menopang tingkat ilmunya. Dengan demikian maka kekuatan ilmu Bajrawareng yang garang dan keras itu, ternyata tidak mampu mengimbangi kemampuan ilmu yang dimiliki oleh Gelagah Putih. Sementara itu Gelagah Putih telah mulai jemu dengan pertempuran yang berlangsung di pinggir hutan itu. Karena itu, justru pada saat kedua orang yang merasa memiliki ilmu yang dahsyat itu berusaha menyelesaikan pertempuran, maka justru merekalah yang telah mengalami tekanan yang tidak terelakkan. Ilmu yang dilontarkan lewat unsur-unsur gerak yang mapan dan matang dari Gelagah Putih justru menjadi semakin sering menyentuh tubuh kedua orang lawannya. Gila, geram Kiai Sangkan. Kau memang sedang sekarat. Tetapi Gelagah Putih menjawab. Aku masih mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang mengekang kekuatanku. Tetapi jika kalian masih tetap tidak mau berjanji, maka aku akan bertindak lebih keras lagi. Kedua orang itu justru semakin marah. Tetapi ketika keduanya justru sampai ke puncak kekuatan ilmu Bajrawareng, maka keduanya justru menjadi semakin sulit menghadapi Gelagah Putih. Tubuh Gelagah Putih seakan-akan tidak lagi menyentuh tanah. Seperti bayangan, Gelagah Putih berterbangan mengitari kedua orang lawannya. Bahkan serangan-serangannya menjadi semakin garang. Ketika tangannya menjulur mengenai pundak Kiai Paran, maka orang itu mengaduh tertahan. Dengan kemarahan yang memuncak, maka ia pun segera menerkam Gelagah Putih. Jari-jarinya mengembang mengerikan. Tetapi Gelagah Putih tidak mengelak. Ia justru membentur kekuatan ilmu Bajrawareng itu dengan landasan ilmu yang tersimpan di dalam dirinya. Ilmu yang berasal dari beberapa sumber tetapi sudah menjadi luluh menyatu. Sejenak kemudian telah terjadi benturan yang sangat dahsyat. Ternyata ilmu Bajrawareng benar-benar ilmu yang memiliki kekuatan yang sangat besar. Namun Gelagah Putih yang membentur kekuatan Bajrawareng itu tidak memberikan kesempatan ujung-ujung jari Kiai Paran menyentuh kulitnya, dan apalagi mengoyakkannya. Namun demikian besar kekuatan Kiai Paran dengan ilmunya, maka Gelagah Putih telah terdorong selangkah surut. Bahkan Gelagah Putih telah terhuyung-huyung, sehingga ia harus berusaha dengan cepat memperbaiki keseimbangannya. Dalam pada itu, ternyata benturan itu telah berakibat sangat buruk bagi Kiai Paran. Ia telah terlempar beberapa langkah dan bahkan terbanting jatuh di tanah. Yang terdengar adalah erang kesakitan, karena punggungnya bagaikan menjadi patah. Kiai Sangkan melihat benturan itu dengan jantung yang berdebaran.
Namun ternyata ia dapat mengambil sikap dengan cepat. Justru pada saat Gelagah Putih sedang memperbaiki keseimbangannya, maka dengan ilmu yang sama Kiai Sangkan telah meloncat menerkamnya. Gelagah Putih melihat serangan itu. Ia mengagumi kecepatan bersikap Kiai Sangkan yang mempergunakan keadaannya, yang menurut perhitungan terlalu lemah untuk membentur sekali lagi kekuatan ilmu Bajrawareng yang sangat kuat itu. Tetapi Gelagah Putih pun cukup tangkas. Ia tidak membentur kekuatan yang dilontarkan oleh Kiai Sangkan. Kesalahan Kiai Sangkan adalah pada keyakinannya, bahwa Gelagah Putih akan membentur kekuatan ilmunya dan selanjutnya akan terkapar jatuh dengan luka-luka, jika tidak pada kulit dagingnya yang terkoyak oleh jari-jarinya yang mengembang, tentu pada bagian dalam dadanya karena benturan yang terjadi. Tetapi Gelagah Putih tidak berbuat demikian. Justru pada saat ia menemukan keseimbangannya, dengan cepat ia bergeser menghindari serangan itu. Sambil merendahkan diri hampir berjongkok, Gelagah Putih bertumpu pada kedua tangannya. Tiba-tiba saja kedua kakinya terjulur lurus ke arah lambung Kiai Sangkan yang kehilangan sasaran. Kiai Sangkan tidak menduga sama sekali bahwa Gelagah Putih telah mengambil sikap yang lain. Karena itu, maka Kiai Sangkan pun ternyata telah terdorong beberapa langkah, dan seperti Kiai Paran, Kiai Sangkan pun jatuh berguling. Namun keadaannya tidak separah keadaan Kiai Paran, sementara Gelagah Putih pun telah membebaskan dirinya dari dorongan benturan kakinya dengan tubuh Kiai Sangkan dengan berguling pada punggungnya. Namun dalam sekejap, ia pun telah melenting bangkit berdiri tegak. Kiai Sangkan pun dengan cepat telah bangkit kembali, sementara Kiai Paran pun telah berdiri meskipun harus menahan sakit pada punggungnya. Sejenak keduanya berdiri termangu-mangu. Namun kemudian Kiai Sangkan pun berdesis. Kami tidak mempunyai pilihan. Kami akan menghancurkan isi dadamu dengan ilmu pamungkas kami. Gelagah Putih menyadari apa yang akan dilakukan oleh kedua orang itu. Karena itu, maka ia pun telah mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Dibangunkannya tenaga cadangannya untuk meningkatkan daya tahannya, karena ia tahu bahwa kedua orang itu tentu akan melepaskan aji gelap ngampar yang masih pada tataran permulaan sekali. Tetapi Gelagah Putih pun tidak lepas dari kewaspadaan bahwa mungkin kedua orang itu bukannya tidak mampu untuk menghentakkan kekuatan aji gelap ngampar pada tataran yang lebih tinggi. Jika di hadapan Wirastama dan Teja Prabawa hal itu tidak dilakukan, adalah karena dengan ujung ilmunya saja, mereka sudah mampu menundukkan orang-orang yang disangkanya telah mengganggu murid-muridnya. Demikianlah, maka sejenak kemudian kedua orang itu pun telah berdiri berdampingan. Sementara itu, murid-murid mereka yang kebetulan berdiri pada garis hubung antara keduanya dengan Gelagah Putih telah berlari-larian menyingkir, karena mereka mengerti, sentuhan getaran serangan kedua gurunya itu akan dapat menghancurkan isi dada mereka. Gelagah Putih pun telah berdiri tegak dalam kesiagaan penuh. Ia mengerti, justru karena sikap para murid kedua orang itu, bahwa kedua gurunya masih membatasi ilmunya pada sasaran tertentu. Ilmu gelap ngampar, apalagi yang sudah matang, memang dapat dikendalikan sesuai dengan keinginan orang yang memiliki kemampuan itu. Mungkin terhadap sasaran tertentu, tetapi mungkin getaran ilmu itu akan menyerang ke segenap penjuru. Tetapi sejak semula Gelagah Putih tidak merendahkan lawannya. Mungkin ilmu kedua orang itu justru telah mapan. Namun keduanya telah dengan cermat mengendalikan ilmu mereka. Sejenak kemudian, maka terdengar kedua orang itu mulai tertawa. Suaranya bergetar semakin lama semakin tajam. Udara pun bergetar pula bergelombang mengalir ke sasaran. Semakin lama semakin tajam menukik ke dalam dada. Namun Gelagah Putih benar-benar telah siap. Untuk beberapa saat Gelagah Putih masih tetap bertahan. Kekuatan ilmu kedua orang itu tidak mampu meremas isi dadanya yang dilindungi dengan daya tahannya yang kuat. Kedua orang itu semakin lama semakin berusaha menghentakkan ilmunya. Bahkan kemudian suara tertawa keduanya pun menjadi semakin keras. Dedaunan yang terdapat di belakang Gelagah Putih pun telah berguncang, sementara ranting-ranting berpatahan. Daun-daun yang mulai menguning pun telah berguguran. Tetapi Gelagah Putih tidak bergetar sama sekali. Meskipun ia memang merasakan tusukan-tusukan di dadanya, namun tusukan-tusukan ilmu itu dapat diatasinya dengan daya tahannya, sehingga rasa sakit itu dapat diabaikannya. Kedua orang itu menjadi semakin gelisah menghadapi anak muda tanah perdikan ini. Seorang perwira dari pasukan khusus tidak mampu menahan serangan ilmunya yang menusuk dada itu.
Namun anak tanah perdikan menoreh yang masih terlalu muda itu justru telah menghadapi ilmunya sambil bertolak pinggang. Tetapi semakin lama dada Gelagah Putih memang menjadi semakin sakit. Namun dalam batas tertentu Gelagah Putih itu pun berteriak. "Apakah kalian masih tidak mau berjanji?" Kedua orang itu tidak menghiraukan. Mereka tidak menjawab pertanyaan anak muda itu. Keduanya menyangka bahwa Gelagah Putih sengaja mengajukan pertanyaan agar keduanya menjawab, sehingga serangan mereka pun terhenti. Karena keduanya tidak menjawab, maka Gelagah Putih pun berkata, "Baik. Jika kalian memang benar-benar ingin bermusuhan dengan tanah perdikan menoreh, apa boleh buat? Aku, salah seorang dari pemimpin pengawal tanah perdikan yang tidak terhitung di sini, akan menunjukkan kepada kalian bahwa tanah perdikan bukan lingkungan yang tidak mempunyai kekuatan sama sekali, sehingga orang lain dapat berbuat sekehendak hatinya sendiri. Jika kalian bertemu dengan pemimpin-pemimpin pengawal yang lebih tua dari aku, baik umurnya maupun ilmunya, apalagi Ki Gede sendiri, maka kalian akan menjadi lumat." Kedua orang itu masih saja tidak menjawab. Mereka masih mencoba meningkatkan serangan mereka dengan ilmu mereka yang masih baru pada tataran yang mula sekali. Karena keduanya tidak menjawab, maka Gelagah Putih telah berniat untuk menghentikan permainan yang memuakkan itu. Karena itu, maka ia pun segera memusatkan nalar budinya. Tiba-tiba saja Gelagah Putih telah menggerakkan tangannya dan menghentakkan dengan telapak tangan menghadap ke depan. Namun Gelagah Putih memang tidak menyerang kedua orang itu, tetapi ilmunya yang dahsyat telah terlontar tepat mengenai tanah 5 langkah di hadapan kedua orang itu. Akibatnya benar-benar luar biasa. Meskipun Gelagah Putih tidak melontarkan kekuatan api, namun kekuatan udara yang dilepaskannya justru ke arah 5 langkah di hadapan kedua orang itu, benar-benar telah membungkam kedua lawannya. Mereka tidak sekedar terkejut dan terdiam. Tetapi dorongan kekuatan ilmu Gelagah Putih ternyata telah melemparkan mereka beberapa langkah surut, sehingga keduanya telah terbanting jatuh. Tulang-tulang mereka serasa berpatahan, sementara itu debu pun untuk beberapa saat telah menyelubungi mereka. Ketika debu kemudian hanyut oleh desah angin yang perlahan-lahan berhembus, maka keduanya pun berusaha untuk bangkit. Namun tubuh mereka benar-benar terasa sakit. "Aku sengaja tidak langsung menyerang perutmu," berkata Gelagah Putih. "Aku melepaskan seranganku dengan sasaran tanah 5 langkah di hadapanmu. Dan kau merasakan akibatnya." Kedua orang yang mengaku guru dari kelima orang anak muda yang telah mengganggu Rara Wulan itu mengeluh. Keduanya tidak lagi dapat menghindari kenyataan yang telah terjadi itu. Karena itu maka keduanya pun sadar, jika mereka masih ingin mengadakan perlawanan, maka akibatnya akan dapat parah bagi mereka sendiri. Karena itu, maka kedua orang itu pun kemudian saling memberikan isyarat. Mereka telah mengangguk bersama-sama. Seorang di antara mereka berkata, "Ampun anak muda. Kami berdua mengaku kalah. Kami mohon, jangan bunuh kami." "Aku tidak memerlukan pengakuan seperti itu," berkata Gelagah Putih. "Aku hanya memerlukan janjimu untuk bertanggung jawab, bahwa orang-orang padepokanmu atau perguruanmu, atau apapun namanya, tidak akan mengganggu orang-orang tanah perdikan menoreh lagi. Apalagi tamu-tamu yang kami hormati. Jika kalian masih melakukannya, maka aku tidak akan terbatas melakukan serangan pada jarak tertentu dari kepalamu. Tetapi aku benar-benar akan memecahkan kepalamu berdua dan murid-muridmu. Kami akan datang untuk menghancurkan padepokanmu rata dengan tanah." "Ya, anak muda," jawab Kiai Sangkan gagap. "Kami berjanji. Jika itu kau ucapkan tadi sebelum aku marah, maka kau tidak akan mengalami perlakuan kasar, karena pada dasarnya kami tidak ingin berbuat kasar seperti itu," berkata Gelagah Putih. Kedua orang itu tidak menjawab. Tetapi mereka hanya menundukkan kepalanya saja. Dengan lantang Gelagah Putih pun kemudian berkata, "Cepat. Pergi, sebelum aku mengambil keputusan lain." Kedua orang itu mengangguk. "Hormat." Kiai Sangkan dengan nada rendah berkata, "Terima kasih atas kemurahan hati anak muda. Bawa murid-muridmu itu," berkata Gelagah Putih kemudian. Kedua orang itu mengangguk sekali lagi, kemudian memberikan isyarat kepada murid-muridnya untuk pergi. Namun sebelum mereka beranjak dari tempatnya, Gelagah Putih masih berkata, "Tetapi ingat, bahwa perguruan bukan tempatnya bagi seseorang untuk memeras orang lain dan memperkaya diri sendiri.
Perguruanmu bagimu adalah alat untuk mengumpulkan kekayaan, bukan tempat menyebarkan ilmu bagi anak-anak muda. Ingat itu dan selagi belum terlanjur, kau dapat menentukan arah perguruanmu lebih baik dari yang sudah kau lakukan. Jika kau ingin menjadi kaya, caranya bukan membuka perguruan apapun bentuknya. Tetapi jika kau memang ingin membuka sebuah perguruan, maka harus kau lakukan dengan penuh tanggung jawab atas penyebaran ilmu bagi kepentingan sesama. Kami mengerti, jawab Kiai Sangkan. Nah, sekarang pergilah, berkata Gelagah Putih. Kedua orang guru serta kelima orang muridnya itu pun kemudian telah melangkah pergi menyusuri jalan pinggir hutan itu, meninggalkan tanah perdikan menoreh dengan kesan tersendiri. Mereka justru telah mengalami peristiwa yang sebelumnya tidak pernah mereka duga, bahwa di tanah perdikan ada anak muda yang memiliki ilmu yang tinggi. Kehadiran mereka di tempat yang tidak jauh dari tanah perdikan dan membuka sebuah perguruan, ternyata telah berada di dekat satu tempat yang akan dapat membayangi padepokannya itu. Sementara itu, ketika Gelagah Putih sedang memperhatikan orang-orang yang meninggalkannya itu, ia telah terkejut oleh desir lembut di hutan di sebelahnya. Karena itu, maka ia pun telah bergeser sambil mempersiapkan diri menghadapi segala kemungkinan. Tetapi yang kemudian keluar dari hutan adalah Ki Lurah Beranjangan, diikuti oleh Agung Sedayu. Ki Lurah, desis Gelagah Putih. Ki Lurah tertawa. Katanya, aku sudah menduga apa yang kau lakukan, ketika aku bertanya kepada pengawal yang ada di arena perkelahian antara Wirastama dengan kelima orang anak-anak muda yang nakal itu, bahwa kau tidak kembali bersama kami. Pengawal itu hanya dapat menyebutkan beberapa hal tentang kepergianmu. Kemudian aku telah singgah dan mengajak kakak sepupumu yang kebetulan ada di rumah. Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Namun ketika rasa-rasanya masih ada yang dicari, Agung Sedayu berkata, Ki Jayaraga baru pergi ke sawah. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Sementara Ki Lurah berkata, nampaknya serba sedikit kebiasaan Raden Rangga akan nampak pada tingkah lakumu, karena kau pernah bergaul rapat dan menjalankan tugas bersama-sama dengan anak muda itu. Namun agaknya kau lebih dapat mengekang diri. Gelagah Putih tidak menjawab. Tetapi ia hanya menundukkan kepalanya saja. Aku tahu, kau tidak mau menunjukkan kelebihanmu di hadapan Teja Prabawa, berkata Ki Lurah. Lalu, tetapi sebenarnya itu tidak perlu. Teja Prabawa harus tahu, siapa dirinya itu sebenarnya. Ia bukan seorang yang harus mendapat kehormatan sebagaimana dilakukan sekarang oleh orang-orang tanah perdikan ini, termasuk kau. Gelagah Putih masih menundukkan kepalanya saja. Aku tidak tahu, apa yang akan dikatakan oleh Teja Prabawa jika ia melihat apa yang telah kau lakukan, berkata Ki Lurah. Namun kemudian, tetapi karena sekarang telah hadir pula Wirastama, maka persoalannya akan menjadi semakin berbelit. Namun sebaiknya kau tidak perlu merendahkan dirimu sendiri. Gelagah Putih termangu-mangu. Namun kemudian katanya, aku tidak ingin melanggar pesan Kakang Agung Sedayu. Ki Lurah berpaling kepada Agung Sedayu. Katanya, kakangmu memang mempunyai kebiasaan yang sulit dilakukan oleh orang lain. Agung Sedayu mengerutkan keningnya. Namun ia pun kemudian tersenyum sambil berkata, aku hanya ingin menghormati tamu-tamu yang datang ke tanah perdikan ini. Apalagi jika tamu itu adalah cucu Ki Lurah. Ki Lurah pun tertawa. Katanya, terima kasih. Tetapi dengan demikian maka maksud kedatangan mereka ke tanah perdikan ini justru tidak akan tercapai. Apakah maksud mereka datang kemari? Tiba-tiba Gelagah Putih bertanya. Ki Lurah termangu-mangu sejenak. Namun kemudian jawabnya, sebenarnya memang bukan maksud mereka. Tetapi akulah yang ingin mereka mendapat pengalaman baru dalam perlawatan mereka ke tanah perdikan ini. Karena itu, biarlah mereka mengalami apa yang sewajarnya harus terjadi. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Namun katanya, mereka akan mendapatkannya Ki Lurah. Tanpa tidak harus dengan serta-merta. Lebih baik mereka mendapatkan dari sedikit, sehingga tidak menimbulkan goncangan-goncangan di dalam hati mereka. Ki Lurah mengangguk-angguk. Tetapi katanya, waktu mereka tidak terlalu banyak. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Tetapi ia tidak menjawab lagi. Demikianlah, maka mereka pun kemudian mulai bergerak ketika Agung Sedayu mempersilahkan.
Marilah. Kita kembali ke pedukuhan induk. Mereka bertiga pun kemudian langsung pergi ke rumah Ki Gede. Ternyata bahwa Wirastama sudah tidak ada di rumah Ki Gede itu. Dari Teja Prabawa Ki Lurah mengetahui bahwa Wirastama telah kembali ke baraknya. Besok pagi-pagi Wirastama akan datang lagi, berkata Teja Prabawa. Kami akan melihat-lihat tempat lain di tanah perdikan ini. Sebaiknya kau jangan mengganggu tugasnya, berkata Ki Lurah. Kau tahu bahwa jika ia sering datang untuk mengantarmu berjalan-jalan, maka itu berarti bahwa ia telah meninggalkan tugasnya. Tetapi ia sudah mendapat izin untuk mengawani kami selama kami berada di tanah perdikan ini, jawab Teja Prabawa. Besok aku akan berkata kepadanya bahwa ia tidak perlu berbuat seperti itu. Sudah aku katakan bahwa kau dapat berjalan-jalan bersama Gelagah Putih, berkata Ki Lurah. Kakek, jawab Teja Prabawa. Sebenarnya kakek tentu dapat menilai dengan siapa sebaiknya aku pergi. Apa yang aku dapatkan jika aku pergi bersama anak padukuhan itu? Kakek akan dapat membayangkan, seandainya anak itulah yang tadi digulung pusaran, apakah kira-kira yang akan terjadi? Ki Lurah berpaling ke arah Gelagah Putih yang mendengarkan keterangan Teja Prabawa. Telinganya memang terasa panas. Tetapi setiap kali ia hanya dapat memandang sekilas kakak sepupunya. Gelagah Putih dan Agung Sedayu berada di rumah Ki Gede beberapa lama. Namun mereka pun kemudian telah minta diri untuk kembali. Ki Gede ada di rumah. Apakah kalian akan minta diri? Bertanya Ki Lurah. Terima kasih. Tolong, Ki Lurah sajalah nanti yang mengatakan bahwa kami sudah pulang. Mungkin Ki Gede sedang beristirahat, jawab Agung Sedayu. Demikianlah, maka Agung Sedayu dan Gelagah Putih pun telah minta diri. Mereka pun kemudian menyusuri jalan padukuhan induk. Sementara Gelagah Putih berkata, aku sudah jemu mengawani anak-anak cengeng itu. Agung Sedayu tersenyum. Katanya, cobalah sekali lagi. Pada suatu saat kau akan merasakan satu manfaat dari perhubungan kalian dengan mereka. Kau akan mendapat pengalaman baru, sebagaimana mereka ingin mendapat pengalaman baru pula. Gelagah Putih sama sekali tidak menjawab. Tetapi ia benar-benar tidak ingin untuk mengawani mereka lagi. Untuk menghilangkan kejengkelannya, maka di malam hari, Gelagah Putih telah turun pula ke sungai. Ia tiba-tiba saja merasa bahwa pekerjaannya menutup dan membuka peliridan itu dapat memberikan kepuasan tersendiri. Ketika matahari terbit di pagi hari, Gelagah Putih masih saja terlalu sibuk dengan pekerjaan di rumah. Ketika ia menyapu halaman, dilihatnya Wirastama telah berjalan di depan regol halaman. Bahkan Wirastama sempat berhenti dan menjenguknya sambil menyapa. Kau masih sibuk bekerja? Gelagah Putih mengerutkan keningnya. Tetapi ia pun bertanya. Sepagi ini kau sudah sampai di sini? Aku berjanji dengan cucu-cucu Ki Lurah untuk naik ke bukit. Mereka ingin melihat sumber air yang mengalir menuruni tebing di sebelah gumuk kecil itu, jawab Wirastama. Maksudmu Gumuk Watu Abang? Bertanya Gelagah Putih. Ya. Gumuk Watu Abang, jawab Wirastama. Aku memang belum tahu bahwa gumuk itu mempunyai nama. Hati-hatilah, berkata Gelagah Putih. Ada beberapa jenis ular berbisa di sekitar gumuk itu. Kami tidak akan pergi ke gumuk. Kami akan naik tebing dan melihat sumber air di bawah pohon preh raksasa itu, jawab Wirastama. Sumber itu tidak terlalu besar, berkata Gelagah Putih. Tetapi cukup menarik. Aku pernah melihatnya, jawab Wirastama. Aku hanya memperingatkanmu. Aku mengenal tempat itu dengan baik, berkata Gelagah Putih. Wirastama mengerutkan keningnya. Namun kemudian sambil tersenyum ia berkata, aku akan bertanggung jawab. Gelagah Putih hanya dapat menarik nafas dalam-dalam. Katanya dengan nada rendah. Mudah-mudahan kalian tidak mengalami kesulitan di Gumuk Watu Abang. Bagaimanapun juga terserah kepadamu. Tetapi ular kendang yang banyak terdapat di tempat itu benar-benar berbahaya, karena ular kendang mempunyai ketajaman bisa seperti ular bandotan. Ular kendang itu berbahaya karena wujudnya yang tidak seperti ular kebanyakan. Terlalu pendek, dan kadang-kadang menggelinding seperti bumbung kecil yang berwarna kehitam-hitaman. Tetapi jika ular itu mematuk ujung kaki sekalipun, maka sulit bagi seseorang untuk menyelamatkan diri. Apalagi jenis ular belang yang juga banyak terdapat di sekitar Watu Abang itu.
Tetapi Wirastama tertawa. Katanya, bukan hanya kau yang pernah pergi ke Watu Abang itu. Aku pun pernah pergi ke sana. Aku tidak melihat seekor ular pun. Ular sawah pun tidak. Apalagi ular berbisa seperti dongengmu itu. Terserah kepadamu, desis Gelagah Putih kemudian. Baiklah. Selesaikan pekerjaanmu. Aku akan pergi ke gumuk itu dan kemudian naik ke atas tebing di sebelah Watu Abang itu, untuk melihat sebatang pohon raksasa yang di bawahnya terdapat sumber air yang sangat besar. Tetapi tidak timbul sendang, karena airnya mengalir sebagai grojogan, berkata Wirastama. Gelagah Putih tidak menghiraukan lagi, karena apapun yang dapat terjadi adalah tanggung jawab Wirastama. Namun ternyata terdengar suara yang lain. Sebaiknya kau pertimbangkan lagi rencanamu itu. Aku sependapat dengan Gelagah Putih, bahwa perjalanan itu akan menjadi perjalanan yang sangat berbahaya. Bukan saja ular berbisa, tetapi di sekitar pohon raksasa itu masih terdapat hutan yang lebat yang dihuni oleh binatang-binatang buas. Wirastama berpaling. Dilihatnya Agung Sedayu berdiri termangu-mangu. Sudahlah, berkata Wirastama. Aku tidak takut bisa dan juga tidak takut binatang buas. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia tidak mengatakan sesuatu lagi ketika Sekar Mirah menggamitnya. Katanya, biarkan saja anak itu pergi. Gelagah Putih sudah cukup banyak memberikan keterangan. Tetapi nampaknya anak itu memang keras kepala. Agung Sedayu memang membiarkan anak itu pergi. Namun kemudian ia berdesis. Yang aku pikirkan adalah cucu Kilurah. Kilurah pernah tinggal di sini. Ia tentu tahu apakah cucunya pantas pergi ke tempat itu atau tidak, berkata Sekar Mirah. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Katanya, ya. Mudah-mudahan Kilurah sempat bertanya, kemana mereka akan pergi. Sementara itu, Wirastama telah melanjutkan langkahnya menuju ke rumah Ki Gede. Ia memang ingin mengajak cucu-cucu Kilurah itu ke tempat yang berbahaya. Dengan demikian ia akan mendapat kesempatan untuk menunjukkan kelebihannya apabila terjadi sesuatu di tempat yang berbahaya itu. Ketika Wirastama sampai ke rumah Ki Gede, maka Kilurah pun terkejut pula. Teja Prabawa dan Rara Wulan memang sudah bangun, tetapi mereka belum mandi dan berbenah diri. Marilah, silahkan Ger, Kilurah beranjangan mempersilahkan Wirastama untuk duduk di serambi gandok. Wirastama pun kemudian telah duduk pula di serambi gandok bersama Kilurah beranjangan. Masih pagi begini, Angger telah datang kemari, berkata Kilurah. Mumpung masih pagi Kilurah, jawab Wirastama. Sebenarnya kami tidak ingin mengganggu tugas-tugas Angger. Bukankah Angger mempunyai tugas di barak pasukan khusus? Jika Angger terlalu sering datang kemari, maka tugas-tugas Angger itu tentu akan terganggu, berkata Kilurah. Wirastama tersenyum. Katanya, pimpinan tertinggi di barak itu adalah kakak kandungku. Ia tidak akan menyalahkan aku. Tetapi ia bertanggung jawab kepada seluruh anak buahnya di barak itu, berkata Kilurah. Jika seorang di antara para perwira mendapat perlakuan seperti Angger, maka yang lain pun akan mendapat perlakuan yang sama pula. Demikian pula kesempatan yang telah diberikan kepada Angger, seharusnya diberikan kepada orang lain pula. Wirastama tertawa. Katanya, Kilurah, aku justru mendapat perintah yang bukan saja dengan diam-diam. Tetapi perintah terbuka, bahwa untuk menghormati Kilurah, yang pernah bukan saja memimpin, tetapi justru membentuk pasukan khusus itu, maka aku telah diperintahkan untuk melayani Kilurah dan cucu-cucu Kilurah. Dengan demikian tidak akan ada seorang pun yang menjadi iri hati, seakan-akan aku telah meninggalkan tugas. Yang aku lakukan sekarang ini adalah justru tugas yang diberikan kepadaku itulah. Kilurah menarik nafas dalam-dalam. Katanya, satu penyambutan yang berlebih-lebihan. Sebenarnya kalian tidak perlu berbuat seperti itu. Tetapi kami ingin berbuat seperti itu, jawab Wirastama. Nah, sekarang, aku telah siap membawa cucu-cucu Kilurah itu berjalan-jalan. Kilurah mengangguk-angguk. Katanya, biarlah mereka mandi dan membenahi diri dahulu. Tentu. Aku tidak tergesa-gesa Kilurah, jawab Wirastama. Sebenarnya lah Wirastama masih harus menunggu. Bahkan terasa agak terlalu lama.
Namun meskipun hati Wirastama bergejolak oleh ketidaksabaran, tetapi ia harus menunggu dengan sikap yang seakan-akan sabar dan tanpa kegelisahan. Sementara itu ternyata Teja Prabawa dan Rara Wulan masih sempat makan pagi lebih dahulu di ruang dalam tanpa Ki Lurah beranjangan, karena Ki Lurah duduk menemani Wirastama di serambi Gandok. "Kalian akan pergi kemana hari ini?" bertanya Ki Gede. "Aku belum tahu Ki Gede," jawab Teja Prabawa. "Terserah saja kepada Wirastama. Tetapi kalian harus berhati-hati. Kemarin Wirastama itu hampir saja ditelan oleh pusaran. Sebelumnya kami sudah memperingatkannya. Tetapi nampaknya anak itu memang kurang berhati-hati," berkata Ki Gede. "Tetapi ia berhasil menyelamatkan diri," berkata Teja Prabawa. Ki Gede menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian ia menjawab, "Tidak. Ia tidak akan dapat menyelamatkan diri. Namun agaknya Tuhan masih berbelas kasihan sehingga dengan lantaran ia telah dilemparkan keluar dari pusaran itu. Tetapi sebaiknya ia tidak mengulanginya. Mungkin Yang Maha Esa akan bersikap lain dan benar-benar mengambilnya." Teja Prabawa mengerutkan keningnya. Tetapi ia tidak menjawab. Namun dalam pada itu, ternyata Ki Lurah telah masuk pula ke ruang dalam. Didapatinya kedua cucunya masih belum selesai dengan makan pagi, sementara Ki Gede ternyata justru menunggui mereka. "Aku berpesan agar mereka lebih berhati-hati," berkata Ki Gede. "Aku sependapat Ki Gede," jawab Ki Lurah. "Apalagi rencananya hari ini Wirastama akan membawa Teja Prabawa ke Watu Abang, untuk memanjat bukit dan melihat mata air di bawah pohon raksasa itu." "Kenapa harus pergi ke Watu Abang?" bertanya Ki Gede. "Apakah tempat itu berbahaya?" bertanya Teja Prabawa. "Di tempat itu banyak sekali terdapat ular," jawab Ki Gede. "Bahkan ular-ular berbisa. Jika kalian kemudian naik, maka di atas bukit masih terdapat hutan yang lebat. Masih terdapat beberapa jenis binatang buas yang berkeliaran di tempat itu. Tetapi Wirastama akan dapat mengatasinya," jawab Teja Prabawa. "Aku peringatkan, sebaiknya kau tidak pergi ke sana," berkata Ki Lurah. "Aku memang ingin membawamu ke satu tempat yang mungkin dapat memberikan pengalaman baru bagimu. Tetapi tentu tidak ke tempat yang berbahaya seperti Watu Abang itu." Teja Prabawa mengerutkan keningnya. Namun kemudian katanya, "Terserah saja kepada Wirastama." Ki Gede menarik nafas dalam-dalam. Nampaknya Teja Prabawa terlalu percaya kepada anak muda itu. Namun Ki Lurahlah yang kemudian berkata, "Jika kalian benar-benar akan pergi ke Watu Abang, Wulan tidak akan pergi bersama kalian." Teja Prabawa mengerutkan keningnya. Namun Rara Wulan pun berkata, "Aku memang takut kepada ular. Karena itu, aku lebih baik tidak ikut serta." "Terserah kepadamu," jawab Teja Prabawa. "Tetapi aku bukan gadis cengeng seperti kau." "Kau kira kau bukan seorang laki-laki cengeng? Nampaknya agak lebih pantas bagi seorang gadis yang cengeng daripada seorang anak muda," jawab Rara Wulan. "Cukup," potong Ki Lurah. "Jika Teja Prabawa ingin pergi, biarlah ia pergi. Tetapi jika Rara Wulan tidak, biarlah ia tidak pergi." Teja Prabawa tidak menjawab lagi. Tetapi ia pun kemudian telah meninggalkan ruang dalam untuk menemui Wirastama. "Apakah kau telah mengatakan kepada kakek, kemana kita akan pergi?" bertanya Teja Prabawa. "Ya," jawab Wirastama. "Nampaknya kakek agak berkeberatan. Ki Gede pun minta agar kita pergi ke tempat lain, karena di sekitar Watu Abang terdapat banyak sekali ular, sedangkan di sekitar mata air di bawah pohon raksasa itu masih terdapat binatang buas," berkata Teja Prabawa. "Aku tidak takut ular dan tidak takut binatang buas," berkata Wirastama. "Kita membawa pedang. Seekor ular yang paling garang sekalipun, lehernya akan putus sekali tebas." Teja Prabawa termangu-mangu sejenak. Sementara Wirastama berkata selanjutnya, "Jika kita harus berhadapan dengan seekor harimau, aku sama sekali tidak berkeberatan." "Baiklah, kita akan pergi," berkata Teja Prabawa. "Bagaimana dengan adikmu?" bertanya Wirastama. "Gadis cengeng itu tidak berani pergi," jawab Teja Prabawa. "Kenapa takut?" "Katakan, aku akan melindunginya," minta Wirastama. "Kakek nampaknya menakut-nakutinya," berkata Teja Prabawa.
Wirastama mengerutkan keningnya. Sebenarnya lah ia ingin pergi bersama Rara Wulan. Karena itu, maka katanya, "Baiklah. Katakan kepada kakekmu dan kepada adikmu, kita pergi ke tempat lain yang tidak berbahaya. Kita melihat sendang kecil yang dihuni oleh seekor bulus raksasa. Ikannya seperti dawet cendol karena banyaknya, tetapi tidak seorang pun yang berani menangkapnya. Katakan, kita pergi ke sendang panutan. Itu saja. Tempat yang sudah tentu sama sekali tidak berbahaya dan bahkan banyak dikunjungi orang, karena air yang melimpah dipergunakan untuk mencuci, seperti sendang yang ada air pusarannya itu." Teja Prabawa termangu-mangu sejenak. Ia memang merasa ragu-ragu untuk mengajak adik perempuannya. Seandainya ia mengatakan yang tidak sebenarnya, kemudian adiknya itu bersedia ikut, maka perjalanan ke tempat yang direncanakan itu memang terlalu berat bagi adiknya, seorang gadis. Karena Teja Prabawa itu nampak ragu-ragu, Wirastama telah mendesaknya. "Cepatlah. Katakan kepada kakekmu, bahwa kita telah mengurungkan niat kita pergi ke Watu Abang dan mata air di bawah pohon raksasa di bukit itu." "Tetapi bagaimana sebenarnya?" bertanya Teja Prabawa. "Kita akan membicarakan sambil berjalan," jawab Wirastama. Teja Prabawa termangu-mangu. Namun kemudian katanya, "Baiklah. Aku akan mengatakannya kepada kakek." "Cepatlah. Aku menunggu," berkata Wirastama. Teja Prabawa pun kemudian telah masuk kembali ke ruang dalam. Untunglah bahwa kakeknya dan Ki Gede masih duduk bersama Rara Wulan. Dengan nada rendah, Teja Prabawa berkata, "Kek, Wirastama telah merubah rencananya." "Oh," Ki Lurah mengangguk-angguk. "Jadi kalian tidak jadi pergi ke Watu Abang?" "Tidak, Kek. Wirastama mengajak kami pergi ke sendang panutan untuk melihat bulus raksasa dan ikan yang banyak sekali," jawab Teja Prabawa. Ki Gede pun mengangguk-angguk pula. Dengan nada rendah ia berkata, "Nah, agaknya memang lebih baik pergi ke sendang panutan. Sendang kecil yang menarik. Air mata sendang itu juga berada di bawah sebatang pohon yang besar. Tetapi tidak seorang pun yang berani mandi di sendang yang penuh dengan ikan itu. Di dalam lubang yang besar terdapat seekor bulus raksasa. Siapa yang kebetulan melihat bulus itu, maka ia akan bernasib sangat baik." Ki Lurah pun menyambung, "Aku juga pernah pergi ke sendang panutan. Ikan di sendang itu tidak seorang pun yang berani mengambilnya. Tetapi jika ikan itu sudah turun ke sungai kecil yang merupakan saluran yang menerima limpahan air sendang itu, maka ikan itu dapat ditangkap. Menurut kepercayaan, ikan itu sudah dibuang dan tidak diperlukan lagi. Karena itu, di sungai kecil yang kemudian juga terdapat sebuah kedung kecil itu, sering terdapat anak-anak yang mengail. Kadang-kadang mereka mendapat ikan cukup banyak. Tetapi kadang-kadang tidak sama sekali. Sementara di tempat air sendang kecil itu melimpah, banyak perempuan mencuci pakaian. Airnya cukup banyak dan sangat jernih. Ternyata Ki Lurah mengenal tanah perdikan ini seperti kami mengenalnya," berkata Ki Gede. Ki Lurah tersenyum. Katanya, "Aku pernah tinggal di sini untuk waktu yang cukup lama." "Jadi, apakah kakek tidak berkeberatan jika kami pergi ke sana?" bertanya Teja Prabawa. "Bahkan kakek menganjurkan, kau pergi saja ke sendang panutan. Sendang kecil yang menarik. Jika ada orang yang memenuhi nadarnya, maka tempat itu menjadi ramai," berkata Ki Lurah. "Ki Lurah tahu juga tempat itu sering menjadi ajang kaul?" bertanya Ki Gede. "Tentu," jawab Ki Lurah. "Jika seseorang terpenuhi keinginannya dan memang sudah berjanji untuk datang ke sendang panutan itu untuk menyatakan syukur, maka sebelum orang itu benar-benar mengadakan syukuran di sendang itu, ia masih merasa berhutang. Juga mereka yang keluarganya ada yang sakit dan kemudian sembuh. Mudah-mudahan hari ini ada orang yang menyatakan syukur di sendang itu," berkata Ki Gede. "Apakah yang dikatakan kakek itu benar Ki Gede?" bertanya Rara Wulan. "Ya. Memang benar. Karena itu, sendang yang meskipun hanya kecil itu menarik. Setidak-tidaknya untuk mencuci pakaian," jawab Ki Gede sambil tersenyum. "Tentang syukuran itu," desak Rara Wulan. "Benar Ger. Meskipun tidak setiap hari, bahkan tidak setiap pekan, tetapi jika hari ini hari baik, mungkin ada orang yang melakukannya," jawab Ki Gede sambil tersenyum. "Nah, jika demikian, marilah.
Ikut kami, ajak Teja Prabawa. Rara Wulan ragu-ragu. Sementara itu Ki Gede berkata, tempat itu bukan tempat yang berbahaya. Ki Gede benar, berkata Ki Lurah. Kau dapat pergi ke Sendang Panutan. Tetapi tidak ke tempat lain, apalagi ke Watu Abang. Pergi ke Watu Abang sama artinya dengan bermain-main dengan nyawamu. Bahkan bertaruh nyawa tanpa arti. Seseorang mungkin mempertaruhkan nyawanya untuk satu cita-cita. Tetapi orang yang mati di Watu Abang karena digigit ular atau diterkam harimau di atas bukit, akan mati sia-sia. Kakek menakut-nakuti saja, desis Teja Prabawa. Aku pernah tinggal di sini untuk waktu yang cukup lama. Bukan menakut-nakuti anak muda, sahut Ki Gede. Sebenarnya lah Ki Lurah mengenal tanah perdikan ini seperti aku sendiri mengenalnya. Karena itu, yakinlah apa yang dikatakannya itu. Teja Prabawa mengangguk-angguk. Tetapi ia tidak menyahut. Sementara itu Rara Wulan pun berkata, Kek, aku akan pergi bersama Kakang Teja Prabawa. Pergilah. Tetapi ingat, jangan pergi ke tempat lain, pesan Ki Lurah. Rara Wulan mengangguk-angguk. Katanya, kami minta diri Kek, dan kepada Ki Gede ia berkata, kami mohon diri Ki Gede. Berhati-hatilah, pesan Ki Gede. Kedua cucu Ki Lurah itu pun kemudian telah pergi ke Gandok untuk menemui Wirastama bersama Ki Lurah dan Ki Gede. Ternyata Wirastama menjadi berdebar-debar juga ketika kemudian Ki Lurah dan Ki Gede memberikan beberapa pesan. Terutama pesan Ki Lurah. Jangan pergi ke tempat yang lain kecuali Sendang Panutan. Itu saja. Wirastama yang ragu-ragu itu mengangguk. Dengan gagap ia menjawab. Baik. Baik Ki Lurah. Aku titipkan kedua cucuku kepada Mungger, berkata Ki Lurah. Cegahlah jika mereka mengajak pergi kemanapun, apalagi ke Watu Abang. Aku percayakan keseluruhan mereka kepadamu. Wirastama memang menjadi termangu-mangu. Tetapi ia mengangguk juga sambil berkata. Ya, ya Ki Lurah. Sementara itu Ki Gede pun berkata. Kami yakin bahwa kau dapat mengendalikan kedua tamumu itu agar mereka tidak pergi ke tempat lain. Aku adalah tuan rumah di sini. Aku mengucapkan terima kasih atas kesediaanmu membantuku. Namun bagaimanapun juga, segala langkah yang kita ambil harus kita pertanggungjawabkan. Wirastama menjadi semakin berdebar-debar. Namun sambil mengangguk ia berkata. Baiklah Ki Gede. Kami akan berhati-hati. Demikianlah, maka ketiga orang anak muda itu pun telah meninggalkan rumah Ki Gede. Wirastama mengajak mereka mengikuti jalan untuk menuju ke arah yang berlawanan dengan arah rumah Agung Sedayu. Teja Prabawa dan Rara Wulan berjalan di belakang Wirastama ketika mereka melintas pintu gerbang, meninggalkan padukuhan induk. Tempatnya memang agak jauh, berkata Wirastama. Teja Prabawa dan Rara Wulan sempat mengagumi hijaunya bulak panjang yang terbentang di hadapan mereka. Sudah beberapa kali mereka berjalan di bulak itu. Tetapi rasa-rasanya udara yang segar selalu membuat nafas mereka menjadi terasa bening. Marilah, berkata Wirastama kemudian. Kita berjalan agak cepat. Sendang Panutan itu terletak di sebuah padukuhan kecil di sebelah gumuk kecil. Dari padukuhan ini berjarak lebih dari 5 padukuhan besar dan kecil, serta bulak panjang dan pendek. Apakah jarak itu jauh sekali? Manakah yang lebih jauh, dengan sendang yang ada pusarannya itu, bertanya Rara Wulan. Sendang ini lebih dekat sedikit, jawab Wirastama. Tetapi di arah yang berlawanan. Rara Wulan mengangguk-angguk. Sementara itu mereka berjalan tidak lagi berurutan. Teja Prabawa dan Wirastama berjalan mengapit Rara Wulan. Mereka menyusuri jalan bulak yang di sebelah-menyebelahnya ditumbuhi pohon-pohon turi yang melindungi jalan bulak itu dari teriknya matahari di tengah hari. Sementara itu, ternyata Agung Sedayu tidak sampai hati membiarkan kedua cucu Ki Lurah itu pergi ke Watu Abang hanya ditemani oleh Wirastama. Apalagi setelah Agung Sedayu mendengar apa yang terjadi di sendang yang sering diputar oleh pusaran air itu. Bagaimanapun juga, ada baiknya kau pergi menemui Ki Lurah, Gelagah Putih, berkata Agung Sedayu. Gelagah Putih sebenarnya merasa segan sekali untuk melakukannya. Tetapi ternyata bahwa Ki Jayaraga juga mendesaknya. Pergilah. Mungkin ada gunanya. Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam.
Sementara itu Sekar Mirah pun berkata, memang nampaknya kau harus melihatnya Gelagah Putih. Apalagi jika Rara Wulan ikut bersama mereka. Gelagah Putih tidak dapat membantah lagi. Ia pun kemudian telah pergi ke rumah Ki Gede untuk menemui Ki Lurah Beranjangan. Ki Lurah tersenyum ketika Gelagah Putih bertanya tentang kedua cucunya dan Wirastama. Mereka telah merubah acara mereka, berkata Ki Lurah. Mereka tidak lagi pergi ke Watu Abang dan belik di bawah pohon raksasa di atas bukit. Aku telah melarang mereka. Demikian pula Ki Gede yang untung sempat pula mendengar pembicaraan tentang rencana kepergian Teja Prabawa dan Wulan. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Katanya, syukurlah. Kakang Agung Sedayu merasa sangat cemas. Demikian pula Mokayu Sekar Mirah dan Ki Jayaraga. Memang mencemaskan, berkata Ki Lurah. Untunglah mereka bersedia merubah acara itu. Tetapi Wirastama nampaknya terlalu yakin untuk pergi ke tempat itu, berkata Gelagah Putih. Ki Lurah menyahut dengan nada rendah. Ki Gede berhasil meyakinkan mereka. Tetapi tiba-tiba saja Ki Lurah berkata, marilah. Kita pergi. Aku hanya ingin melihat, apakah mereka memang berada di Sendang Panutan. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Seperti di hari sebelumnya, keduanya juga pergi ke sendang yang kadang-kadang diputar oleh pusaran itu dengan diam-diam. Dalam pada itu, Wirastama yang sempat berjalan-jalan bersama Rara Wulan dan Teja Prabawa merasa, dirinya diperlukan oleh kedua cucu Ki Lurah itu. Karena itu, maka pembicaraan Wirastama semakin lama menjadi semakin melambung. Teja Prabawa yang memang mengaguminya, ternyata telah ikut pula memuji kelebihan yang dimiliki oleh Wirastama. Bahkan kemudian Wirastama mulai memberanikan diri untuk memuji Rara Wulan sebagai seorang gadis yang cantik, lembut dan berpandangan luas. Jarang sekali aku temui gadis-gadis seperti kau, desis Wirastama. Rara Wulan menundukkan kepalanya. Sebagai seorang gadis ia merasa malu mendapat pujian langsung dari seorang anak muda di hadapannya. Karena itu, maka pipinya pun menjadi merah, sementara Wirastama berkata selanjutnya. Gadis-gadis biasanya hanya ingin melihat pasar dan tempat-tempat untuk berbelanja. Tetapi kau ingin melihat sesuatu yang jauh lebih berarti. Gadis-gadis kota raja yang aku kenal pada umumnya hanya pandai bersolek dan dikerumuni oleh pelayan-pelayannya yang siap menjalankan perintahnya, atau dikerumuni oleh perempuan-perempuan untuk memijit tangan dan kakinya dan memandikannya. Wajah Rara Wulan terasa semakin panas, sementara Wirastama justru seakan-akan mendapat kesempatan untuk berbicara lebih panjang. Namun Rara Wulan akhirnya justru berkisar dan berjalan di sebelah kakaknya, sehingga dengan demikian Teja Prabawalah yang kemudian berjalan di tengah. Wirastama memang menjadi kecewa. Tetapi sebagai seorang anak muda yang mempunyai pengalaman yang luas bergaul dengan gadis-gadis, maka ia tidak dengan cepat ikut bergeser pula. Dibiarkannya saja Rara Wulan menghindar. Tetapi Wirastama yang berpengalaman itu merasa tidak akan luput menangkap gadis cantik itu. Meskipun ia tidak dapat melupakan bahwa gadis itu adalah cucu Ki Lurah Beranjangan, sehingga ia tidak dapat memperlakukannya seperti gadis-gadis pedesaan yang pernah dikenalnya. Beberapa saat mereka masih berjalan. Wirastama pun kemudian tidak habis-habisnya bercerita kepada Teja Prabawa dan sekali-sekali kepada Rara Wulan tentang tanah perdikan menoreh yang terhitung besar dibanding dengan kademangan-kademangan di sekitarnya. Macam-macam isi yang ada di tanah perdikan itu, serta kebiasaan-kebiasaan rakyatnya yang jarang atau hampir tidak pernah dijumpai di kota raja. Ternyata Wirastama tidak membawa kedua cucu Ki Lurah itu langsung ke Sendang Panutan. Tetapi Wirastama membawa mereka menempuh jalan yang lebih jauh, agar ia dapat berjalan bersama mereka lebih lama. Dengan demikian Wirastama mendapat lebih banyak kesempatan untuk berbincang dengan kedua cucu Ki Lurah itu. Namun akhirnya mereka bertiga pun telah mendekati padukuhan kecil yang mereka tuju. Di sebelah padukuhan kecil itu terdapat Sendang Panutan. Sendang yang tidak begitu besar, tetapi mempunyai daya tariknya tersendiri, karena di sendang itu terdapat seekor bulus yang sangat besar serta ikan yang jumlahnya terlalu banyak. Sementara itu airnya yang jernih yang melimpah ke sebuah parit, dipergunakan untuk mencuci pakaian oleh perempuan-perempuan dari padukuhan itu, sementara sawah di bawah sendang itu dapat pula memanfaatkan air sendang itu bagi sawah mereka. Ketika ketiga orang anak muda itu sampai di Sendang Panutan itu, maka Ki Lurah dan Gelagah Putih sempat melihat mereka dari kejauhan.
Ternyata Ki Lurah dan Gelagah Putih justru telah sampai ke tempat itu lebih dahulu. Selain mereka memang menempuh jalan pintas, mereka pun langsung menuju ke sendang itu. Sedangkan Wirastama justru telah mengambil jalan yang melingkar-lingkar. "Kenapa mereka baru sampai?" bertanya Ki Lurah. Gelagah Putih mengerutkan keningnya. Namun kemudian katanya, "Mereka tidak menempuh jalan yang seharusnya. Jika mereka melalui jalan yang biasa, mereka tidak akan datang dari arah itu." Ki Lurah mengangguk-angguk. Katanya, "Agaknya mereka memang mencari jalan yang lebih panjang." Gelagah Putih mengerutkan keningnya. Tetapi ia tidak segera mengerti kenapa mereka justru memilih jalan yang lebih panjang. Namun kemudian Ki Lurah berkata, "Mungkin sudah menjadi kebiasaan anak-anak muda. Mereka lebih senang berbincang-bincang sambil menyusuri jalan panjang." Gelagah Putih mengangguk-angguk. Tetapi ia tidak menjawab lagi. Untuk beberapa saat mereka mengawasi ketiga anak muda itu dari kejauhan. Mereka melihat bahwa Teja Prabawa dan Rara Wulan mengagumi bulus raksasa yang kebetulan sedang menampakkan diri. Mereka juga kagum melihat ikan yang jumlahnya tidak terhitung, sementara perempuan yang mencuci pakaian menjadi tersipu-sipu melihat kehadiran mereka. Jika mereka tidak datang bersama Rara Wulan, maka perempuan-perempuan itu tentu akan berlari-larian. Namun ketika mereka sudah agak lama melihat-lihat sendang kecil itu, nampaknya Wirastama telah berniat untuk mengajak mereka meneruskan perjalanan. Dari jauh Ki Lurah beranjangan dan Gelagah Putih tidak tahu apa yang sedang dibicarakan oleh ketiga orang anak muda itu. Namun mereka mengerti bahwa nampaknya Rara Wulan mempunyai keinginan yang berbeda dengan Wirastama dan Teja Prabawa. Sebenarnya lah, ketika mereka sudah puas melihat sendang kecil itu, maka Wirastama mengajak mereka untuk melihat-lihat keadaan tanah perdikan itu lebih jauh lagi. "Kemana?" bertanya Rara Wulan. "Kita pergi ke lereng bukit itu," berkata Wirastama. "Di mana kita akan dapat melihat dataran tanah perdikan ini bagaikan permadani yang terbentang sampai ke pinggir Kali Praga." "Bagus sekali," berkata Teja Prabawa. "Kita naik ke lereng. Dari lereng itu kita melihat pemandangan yang digelar di hadapan kita. Sawah, ladang, padukuhan dan Kali Praga. Tetapi kakek dan Ki Gede sudah berpesan, kita tidak akan pergi ke tempat lain. Aku tidak berani naik ke lereng. Dan barangkali aku tidak dapat memanjat tebing lereng bukit itu," berkata Rara Wulan. Wirastama tertawa. Katanya, "Kita akan naik bersama-sama dan saling menolong. Jangan cemas, lereng itu tidak begitu terjal sebagaimana kita lihat dari tempat ini." "Aku dapat membantumu," berkata Teja Prabawa. "Jangan menjadi penakut seperti itu." Tetapi kakek sudah berpesan. Bahkan Ki Gede juga berpesan agar kita tidak pergi kemana-mana. "Apalagi ke Watu Abang," jawab Rara Wulan. "Kita tidak pergi ke Watu Abang. Kita naik ke lereng bukit yang jauh dari Watu Abang. Kita hanya ingin melihat pemandangan alam. Bukan melihat mata air di bawah pohon raksasa di tempat yang masih sering didatangi binatang buas itu, meskipun sebenarnya aku sama sekali tidak takut kepada binatang buas itu," berkata Wirastama kemudian. Tetapi Rara Wulan menggeleng. Katanya, "Aku tidak mau pergi ke lereng." Bersambung ke bab 343. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.